Sip Oke. ya. Lanjut, Tep. Mainkan. Oke, 3 on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jumpa kita siang kali ini akan melakukan diskusi santai antara Gurunda Juma dengan Bapak Pendeta Martinale, ya. Dan juga tema yang bakal dibahas hari ini terkait dengan siapakah Nabi yang benar, Paulus atau Muhammad. Nah, sebelum kita memulai tema di siang hari yang berbahagia ini, mungkin saya sapa dulu ya terkait dengan para narasumber nih. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Oke, cakep ya. Untuk Pak Martinale, shalom alaikum. Ya, alaihissalam. Maslum kha. Ya. Oke, bikhair. Oke, sehat ya? Insyaallah sehat ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Ya, puji Tuhan ya. Oke, sip. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya rasa kita mulai saja diskusi kita kali ini ya. Untuk Gurunda, saya persilakan untuk melakukan opening statement ya. Gurunda, monitor. Iya. Mungkin bisa melakukan opening statement. Boleh, oke, sip. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita berjumpa dengan saudara kita Pak Martinale dalam bahasan tentang siapakah Nabi yang benar. Apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Rasul Paulus yang dianggap sebagai utusan daripada Yesus kepada non-Yahudi. Al-Quran menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqa basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Wa qala aidan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Al-Quranul Karim dalam hal ini Allah pencipta langit dan bumi memproklamirkan kepada manusia tentang kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi beliau disebut sebagai nabi dan sekaligus disebut sebagai rasul. Saya kira itu sebagai pembuka dari saya. Kiranya kita semua dalam dialog ini bisa menerima paparan-paparan kami, baik dari saya maupun dari Pak Martin, dengan hikmat, sehingga kita semua bisa menjadikan sebagai edukasi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Martin. Ya. Mumtaz ya. Ya, mungkin untuk opening statement dari pihak kekristenan mewakili oleh Pak Martinale, saya persilakan dulu Pak Martin ya. Dari mana undangannya?
Ya, saya mulai ya. Silakan. Ya, bicara tentang Rasul Paulus itu mulanya adalah seorang Yahudi, orang yang taat sekali menjalankan syariat agama. Jadi dia juga seorang yang berikan tinggi agama Yahudi dengan guru yang terkenal Gamaliel. Jadi dia orang yang memang orang yang satu-satunya rasul yang memang punya pendidikan tinggi agama gitu. Dan dia juga seorang Farisi, sebagai pemimpin orang Farisi. Orang Farisi itu terkenal dengan menaati. Jadi konsisten dengan menjalankan syariat agama itu. Nah itu. Lalu dengan tata cara hidup berdasarkan hukum dan syariat agama inilah dia merasa dia sudah paling benar gitu. Sehingga pengikut-pengikut Yesus itu disalah-salahkan. Misalnya, kenapa kamu tidak mencuci tangan sebelum makan? Karena itu syariat agama kan aturan-aturannya segala macam, ini kan aturannya ada itu ya, dari istilahnya dari yang populer itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua ada aturannya. Nah, sikap-sikap ini ditekankan sekali orang Farisi. Sehingga dia mengkritik murid-murid Yesus gitu. Nah, dengan demikian kelihatan dia benci sekali dengan pengikut Yesus karena aturan-aturan yang tidak dilakukan oleh murid-murid Yesus. Nah, ini yang jadi masalah. Tetapi karena itu dia sendiri lalu berusaha menekan, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang pengikut Yesus pada waktu itu. Nah, dalam rencana ini, dia lalu dibukakan pikirannya oleh Yesus yang sudah naik ke surga itu dengan cahaya, sehingga akhirnya dia rebah, lalu dia katakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Artinya bahwa apa yang dilakukan Paulus terhadap pengikut Yesus itu sama juga dengan menganiaya Yesus. Maka Yesus katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, setelah dia mengerti, setelah pencerahan itu dia mengerti, lalu dia ditetapkan oleh dia disuruh melayani oleh Ananias, lalu dia diangkat sebagai rasul. Begitu. Jadi tugas dia adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar orang Yahudi. Lain dengan Petrus, dia melayani pada orang Yahudi, tapi kalau Rasul Paulus dia spesial untuk keluar dari orang Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang diutus oleh Tuhan Yesus, Rasul. Jadi kita kenal Nabi itu diutus oleh Yahweh sendiri, Elohim, tapi kalau namanya Rasul itu diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang mungkin perbedaannya antara Islam dan Kristen itu di situ. Kalau Nabi itu diutus oleh Elohim, kalau Rasul itu diutus oleh Yesus. Seperti Paulus ini ya, dipilih oleh Yesus lalu ditetapkan sebagai rasul untuk memberitakan berita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu kira-kira latar belakang tentang Paulus itu seperti itulah. Ya, demikian dari saya untuk opening statement-nya. Iya, berarti jadi kalau saya simpulkan sedikit dari pendapatnya Pak Martin ya. Iya. Mengatakan kalau untuk Rasul menurut kacamata perspektif pemahaman Kristen itu diutus langsung oleh Yesus gitu. Iya. Oke, sip. Mungkin Guru Nda ada bantahan statement gitu. Baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama unzirukum bil wahyi. Sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Wala yasma'uz summud du'a, tetapi orang tuli tidak mendengarkan seruan, aiza apabila ma yunzarun, mereka diberi peringatan. Jadi kemudian ketika berbicara mengenai khatam nabiyyin, nabi yang diutus oleh Allah sebagai nabi penutup di antara semua rangkaian kenabian, itu diterangkan bahwa innama unzirukum bil wahyi, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang yang tuli tidak mendengarkan seruan apabila mereka diberi peringatan. Idza ma yunzarun,
apabila diberi peringatan. Nah, terkait dengan peringatan, kalau kita melihat dari kacamata daripada ajaran agama Islam, itu seruan-seruan yang menyerukan tentang perintah dan juga larangan Allah, itu adalah merupakan inti dari larangan-larangan atau peringatan-peringatan dari pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian, apa yang tertuang di dalam risalah kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu seirama, sejalan dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya. Seperti misalnya ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, itu beliau menyeru kepada Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Nah, itu seruan daripada sosok yang datang kepada Bani Israel, yaitu bahwa saya tidak mengatakan sesuatu selain apa yang diperintahkan untuk aku katakan, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, yang ganjil kemudian ketika dikatakan di dalam kitabnya teman Kristen bahwa Yesus juga menyerukan untuk menyembah hanya kepada Allah, baik kepada murid-muridnya maupun kepada iblis. Memerintahkan kepada dua ini sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yesus menyeru kepada iblis, Yesus juga menyeru kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, yang menjadi persoalan ketika muncul sebuah konsep belakangan yang justru mengajarkan menyembah kepada Yesus. Lalu kemudian ajaran itu dirangkai dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang nuzul menjadi manusia. Nah, ini rangkaian yang diolah oleh yang dinubuatkan sebagai nabi palsu, mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan menyembah kepada esensi yang satu, yaitu yang ada di langit. Ya, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Itu yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti Yesus, masih bisa kita lihat rekamannya di dalam kitabnya teman Kristen, di mana Yesus itu menyeru untuk menyembah bukan kepada dirinya, tapi kepada esensi lain di luar dirinya, yang dia sebut dengan sebutan Bapa. Nah, lalu kemudian seperti yang saya katakan tadi, ada sosok yang kemudian justru mengajarkan manusia di luar Yahudi untuk menyembah kepada anak Yahudi, yaitu Yesus. Ya, mungkin Pak Martin tadi membacakan beberapa poin dari pengajaran Lukas. Ya, Lukas ini saya katakan sebagai pengikut Paulus, karena memang dia sama-sama di Antioquia, termasuk Markus. Nah, yang ingin kita urai di sini adalah, adakah kemudian pengajaran Yesus yang spesial terhadap Paulus ini? Karena Paulus ini betul-betul menjadikan sebuah konsep baru, menyembah kepada Tuhan dalam rupa manusia. Silakan Pak Martin. Iya. Jadi memang tadi sudah saya awali tadi bahwa Yesus yang menetapkan para rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi berita Injil ini sampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Sedangkan para nabi itu mengajarkan kepada umat Israel, umat pilihan Allah satu-satunya dari antara bangsa-bangsa di dunia, diajarkan untuk mengenal Tuhannya. Makanya di sana lebih ditekankan Allah yang Esa, kalau orang Islam bilang tauhid. Itu lebih ditekankan di sana karena mereka baru belajar mengenal Tuhannya. Dengan tata cara ibadah, bagaimana penyembahannya, bagaimana mereka harus melakukan hidup dengan syariat-syariat agama supaya mereka lebih afdol memenuhi hukum Taurat. Itu tata cara untuk baru mengenal Tuhan. Nah, disitulah bedanya orang Yahudi dengan orang Kristen. Makanya seperti yang tadi Bang Juma sendiri jelaskan bagaimana tekanan kepada tugas Muhammad ini, itu masih sama dengan orang Yahudi zaman dulu, baru mengenal Tuhan. Jadi belum keluar kepada dari dirinya sendiri, baru mengenal Tuhan bagaimana dia harus hidup supaya layak di hadapan Tuhan. Dengan syariat-syariat itu kan, ya kan?
Nah ini perbedaannya di sana. Sedangkan Yesus datang, dia menggenapi syariat hukum Taurat dan semua syariat, bahkan kitab para nabi dengan aturan-aturannya itu digenapi, dalam arti bahwa tiap-tiap orang Kristen itu harus punya kewajiban untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Artinya dia memperhatikan bagaimana kehidupan sebagai umat Tuhan yang benar itu seperti apa. Bukan seperti orang Yahudi yang baru melakukan tata cara ibadah, syariat agama, hanya sekedar untuk baru mengenal Tuhan. Kita sudah lewatin itu dan kita sekarang sampai tahapan untuk memberi kesaksian kepada orang lain, pada umat lain, kepada bangsa-bangsa lain, bahwa ada penyelamatan oleh Tuhan. Nah itu tugas orang Kristen di situ, sedangkan orang Yahudi dengan nabinya baru belajar mengenal Tuhan melalui hukum Taurat dan syariat agama. Nah setelah digenapi oleh Yesus, orang Kristen punya kewajiban untuk memberi kesaksian kepada bangsa lain, terutama melalui sikap hidupnya ya. Jadi memberitakan kepada bangsa lain itu bukan berarti kita baca Alkitab di jalan-jalan untuk itu, tidak. Kalau memang perlu, memang itu dilakukan. Tetapi yang secara umum itu adalah sifat, perilaku, karakter orang Kristen itu harus bagus. Itu yang dia maksud itu, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita bahwa dia sudah pasti selamat, karena itu dia harus membagikan itu kepada orang lain supaya orang lain juga selamat dengan cara hidup yang benar. Makanya orang Kristen ditekankan oleh Tuhan Yesus supaya mengasihi sesama. Dan ini tantangan bagi manusia, karena manusia tidak suka dengan sesamanya yang berbeda dengan dia. Tapi Yesus tidak. Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni musuh, memberkati orang yang menganiaya bahkan. Itu. Supaya kita bisa memberi kesaksian bahwa hidup yang benar dari Tuhan itu adalah melayani sesamanya. Bukan memusuhi. Bukan membeda-bedakan, mengkafir-kafirkan misalnya, atau menyesatkan orang. Bukan itu. Kalau orang lain sesat, dianggap sesat, ya kita buktikan aja hidup yang benar. Bukan sekedar kita mencaci orang gitu loh. Nah itu yang diajarkan Tuhan Yesus seperti itu. Supaya kita melakukan hal yang benar sehingga menjadi bukti, menjadi bukti bagi orang bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Maka orang Kristen diajar supaya sabar, melayani sesama dengan baik, supaya orang percaya, oh ini orang menyembah Tuhan. Kalau kita masih berbuat yang salah, masih membenci orang, itu bukan membuktikan bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Nah sementara itu dulu deh ya. Ya. Baik. Makasih Pak Martin atas paparan yang kemudian disajikan pada kita pada siang hari ini. Jadi kalau dilihat ya secara kasat mata terhadap pengajaran yang kemudian disebut dengan ajaran Islam, maka itu memang sama, hampir mirip dengan ajaran orang Yahudi. Mereka memiliki konsep, mereka memiliki tauhid, mereka memiliki syariat. Lalu kemudian pokok-pokok dari pengajaran ini, mereka menjalankan sebuah ritual itu berdasar terhadap perintah yang ada di dalam kitab sucinya. Nah, itu terjadi di dalam kehidupan Islam dan juga sebagian daripada orang-orang Yahudi yang mentaati terhadap perintah yang datang kepada nabi-nabi mereka. Lalu kemudian tolong di-mute. Ya. Lalu kemudian ketika Islam itu datang, Islam itu dirangkai dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Ketika manusia ingin mencapai kehidupan di dunia dengan bahagia, Islam melalui Rasulullah itu disajikan. Menginginkan kehidupan keselamatan di akhirat, juga baginda Rasulullah Muhammad SAW menyajikan. Kedua-duanya pun sama. Ketika menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, juga disajikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah kemudian untuk memperoleh itu seruannya di dalam Al-Quran sangat jelas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka itulah penghuni-penghuni surga. Ayat ini sederhana, tetapi poin yang kemudian disampaikan oleh Pak Martin itu sudah mencakup semua di dalam ayat ini. Bahwa harus saling mengasihi, harus saling menyayangi,
harus saling tenggang rasa terhadap sesama manusia. Ini sudah terangkum di dalam ayat ini. Karena ayat ini jelas menerangkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada manusia itu meliputi terhadap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan kebajikan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa peringatan memberikan ultimatum jelas. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman ini? Orang yang beriman ini adalah orang yang membuat orang di sekelilingnya menjadi nyaman dengan keberadaannya. Orang-orang beriman di dalam konsep Islam adalah orang yang ketika dia tidak ada, orang merindukannya. Dan ketika ada, orang mengagung-agungkannya. Lalu kemudian diterangkan lagi di ayat ini, bahwa wa'amilus salihah, orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan soleh. Jadi dikatakan beriman dan mengerjakan amalan soleh. Amalan soleh itu tadi memiliki akhlak yang baik, bertata krama yang baik, dengan berucap yang baik, membuat orang lain itu menjadi aman. Mau agama apapun dia, ya, orang-orang merasa aman dengan keberadaan orang-orang yang melaksanakan amalan soleh ini. Lalu kemudian yang dijanjikan oleh Allah dengan Islam dari baginda Rasul Muhammad SAW, merendahkan diri kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan merendahkan diri kepada Tuhan? Tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Yang perintah dilaksanakan, yang larangan ditinggalkan. Ajaran inilah kemudian tentu bersumber daripada Nabi yang betul-betul utusan dari Tuhan. Nah, ini data. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim. Ini data. Dan kemudian data ini disajikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan. Inilah sebabnya kenapa umat Islam itu mengimani beliau sebagai utusan Tuhan. Karena poin di dalam kehidupan yang dianjurkan adalah beriman, mengerjakan kebaikan, dan merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat daripada mohon maaf kepada Paulus, sepintas kita lihat memang baik. Tapi apa yang diajarkan kemudian adalah meninggalkan semua rangkaian aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam kitab yang diwahyukan kepada Bani Israel. Padahal diterangkan di dalam Ulangan 4 nomor 2, jangan kau mengurangi, jangan kau menambahi perintah-perintahku. Itu menurut Bapa. Menurut Yesus, tidak setitik pun dihilangkan dari firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Barang siapa yang menghilangkan, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Ini data yang sangat akurat. Sementara kemunculan Paulus kemudian justru menghilangkan itu semua. Bahkan dianggap baiknya dia setelah mengajarkan menggantikan posisi sang Bapa menjadi penyembahan terhadap manusia bernama Yesus. Dengan mengatakan bahwa Yesus itu punya sisi keilahian, juga punya sisi kemanusiaan. Sementara para nabi terdahulu sama ajarannya dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya menganjurkan menyembah kepada esensi yang menciptakan langit dan bumi yang bukan makhluk. Tak terlihat, suaranya tak terdengarkan. Yang tidak pernah dibentuk dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai dengan dia. Nah, ini yang kemudian ingin saya katakan bahwa Nabi yang benar itu mengajarkan menjadi orang beriman. Beriman itu adalah mempercayai perintah-perintah Tuhan. Kemudian Nabi yang benar itu mengajarkan kebajikan. Kebajikan dimaksud di sini adalah amalan soleh. Amalan soleh ini adalah perbuatan yang mendatangkan amal baik. Kemudian yang ketiga adalah Nabi yang benar itu mengajarkan merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu mentaati perintah dan menjauhi larangan, dan tidak menggantikan penyembahan terhadap dirinya menuju kepada sembahan kepada sesama makhluk, karena Tuhan itu maha pencemburu. Saya kira begitu dari saya, Pak Martin. Silakan Anda boleh mensinkronkan antara ajaran para nabi dengan ajaran Paulus.
Silakan Pak. Iya. Jadi Rasul Paulus itu justru melakukan apa yang dimaksud dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang dikatakan digenapi oleh Yesus. Itu sebenarnya itu. Jadi yang dilakukan Rasul Paulus ini itu bertentangan dengan apa yang dia lakukan dulu sebagai orang Farisi. Itu yang dia maksud itu ke sana. Kalau dulu dia melakukan semua itu, tetapi sekarang tidak lagi. Bahwa sekarang itu difokuskan kepada kelakuan, perilaku kita terhadap sesamanya. Makanya dia akhirnya sampai dipenggal juga kan. Karena memang dia tidak lagi jahat seperti dulu. Kalau waktu masih sebagai orang Yahudi jahat banget itu. Nyari-nyari kesalahan orang, nangkepin orang gitu kan. Tapi setelah dia menjadi rasul Tuhan Yesus, berubah. Lalu dia katakan bahwa apa yang dulu dianggap keuntungan sekarang rugi karena pengenalan akan Kristus gitu loh. Artinya bahwa semua itu sudah digenapi. Orang bukan lagi menjadi umat Tuhan itu karena melakukan tata cara ibadah. Bukan itu. Tata cara ibadah itu dilakukan sendiri aja, bukan dengan Tuhan. Tetapi bukti kepada orang lain bahwa kehidupan kita harus baik, harus melayani sesamanya, harus berani ngalah sama orang. Itu. Makanya di sini Rasul Paulus itu dia berubah total dalam segala hal. Waktu ditangkap pun dia bisa menceritakan semua tentang pengalaman dia yang dulu. Dulu dia sebagai orang yang paling jahat dia katakan. Tapi sekarang dia berubah karena Kristus. Karena apa? Karena Yesus sudah menggenapi semua itu. Jadi orang Kristen yang menjadi murid Yesus adalah orang yang hanya melakukan hal yang baik-baik saja. Tidak boleh orang Kristen melakukan hal yang jahat dengan dalih apapun. Kalau dia melakukan juga dia salah. Karena kita disuruh melakukan yang baik-baik saja gitu. Ini persoalannya di sana, sehingga apa yang disampaikan Rasul Paulus itu tidak salah. Makanya Yesus katakan bahwa tidak satu titik pun hilang dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengajarkan supaya orang tidak berbuat dosa, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menjadi saksi dusta dan lain-lain. Itu semua, itu digenapi oleh Yesus dengan kasih. Orang yang mengasihi sesama itu dia tidak membenci orang, tidak membunuh orang, tidak menyakiti hati orang, tidak mengambil hak orang, bahkan dia melayani orang lain, bahkan dia berkorban untuk melayani orang lain. Disitulah penggenapan daripada Yesus itu di sana. Nah itu yang disampaikan oleh Paulus yang tadinya dia konsisten sekali menjalankan syariat agama, lalu orang yang berbeda dimusuhi karena tidak sama dengan dia, karena dia anggap dia lebih mulia karena dia menaati syariat agama. Di sini persoalannya. Jadi orang yang menjalankan syariat agama itu pasti dia membenci orang. Pasti dia benci orang karena orang tidak sama dengan dia. Nah itu dampaknya. Sedangkan kenapa orang Israel diajarkan begitu? Karena memang mereka belum ada hubungan dengan sesama manusia. Mereka baru belajar untuk mengenal Tuhannya. Sehingga belum ada tugas untuk melayani sesama manusia. Tapi Yesus datang setelah dia menggenapi itu, keadaan berubah lagi. Yang tadinya hanya ngurus diri sendiri ibadah dengan tata cara ibadah yang sudah ditentukan itu. Lalu datang Yesus, dia menggenapi semua itu. Lalu sekarang yang paling penting adalah kita bagaimana kita berlaku yang baik, melayani sesama manusia dengan baik. Supaya tidak kacau hidup ini gitu. Adapun ibadah kita seperti dilakukan di gereja. Kita memuliakan Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, menyatakan bahwa kita betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu kita dengarkan apa yang disampaikan firman, bahwa kamu harus mengasihi sama manusia. Setelah kita keluar dari gereja, itu yang kita lakukan. Kadang-kadang masih salah juga. Lalu nanti diingatkan hari Minggu lagi, firman Tuhan mengatakan, kamu harus jangan lakukan itu lagi. Sehingga tekanannya kepada sifat, kelakuan kita terhadap orang lain. Itu tekanan pada ajaran Kristen yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bukan tata cara ibadahnya yang ditekankan. Ya, atau mengenalkan Allah yang esa, yang tauhid, itu kita jelas Yesus itu dari Allah yang tauhid. Kita tidak usah bicara itu lagi, tapi kalau memang betul-betul kamu punya menyembah Tuhan yang benar, kelakuanmu mesti benar. Jadi orang Kristen mengukur orang lain itu dari kelakuan. Bagaimana perilakunya terhadap sesamanya itu seperti apa? Itu ukuran orang Kristen. Makanya kita diapain pun kita tenang aja gitu loh. Orang boleh ngomong macam-macam, tapi lihat aja kelakuanmu. Apa kamu kelakuanmu baik sama orang apa enggak? Itu ukuran orang Kristen di sana. Sehingga kita tahu pasti bahwa disinilah puncak ajaran itu di Kristen. Bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Musuh sekalipun harus dikasihi. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan gitu loh. Nah ini kira-kira begitu itu dari saya. Oke, baik. Makasih Pak. Di dalam Al-Quran ada pengakuan yang kemudian disampaikan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW
tentang intisari daripada ajaran sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang kami sebut dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Dia mengatakan begini, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Ini seirama dengan apa yang ada di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Mereka ini Bani Israel. Selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kalau yang kita kenal, melalui perantaraan Nabi, khatam Nabiyin baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, sosok yang datang kepada Bani Israel, mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan kepada Bani Israel. Itu terekam di dalam Al-Quran. Kemudian, ketika kita melihat apa yang kemudian diuraikan oleh Paulus dan orang-orang yang ada di dalam Kisah Para Rasul yang menjelaskan tentang itu. Di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 13, Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ini pengakuan dari orang-orang yang seangkatan dengan Paulus. Kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, diterangkan begini, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Nabi. Lalu kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Jadi, memang dikatakan bahwa Paulus ini oleh orang-orang Yahudi sebagai penentang Taurat. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Jadi orang-orang Yunani yang menjadi pengikut Paulus itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bagaimana dengan Yesus? Apakah ajarannya bertentangan dengan hukum Taurat? Tidak. Matius 5, ya, di situ sangat jelas diterangkan bagaimana kemudian Yesus itu sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Di dalam Al-Quran juga terekam demikian. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Apa yang dia katakan? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Jadi seirama dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, dengan ajaran yang muncul di dalam kitabnya sahabat Kristen. Saya tidak akan berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Belum lagi ketika berbicara mengenai kesaksian Yesus tentang dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Apa itu? Aku adalah utusan Tuhan. Kesaksiannya Yesus ini adalah memiliki tempat yang paling tinggi di antara semua pengajaran Yesus. Bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, tidaklah mungkin dia Tuhan itu sendiri. Tapi apa yang terjadi setelah Paulus ini mengaku sebagai utusan daripada Yesus? Mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutuk, mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena inilah kemudian saya katakan bahwa pengajaran baik itu adanya pada baginda Rasul Muhammad SAW karena menerangkan tentang Yesus sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tetapi ajaran yang salah itu atau keliru itu ada pada Paulus karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Pak Martin boleh mengatakan
bahwa kami baik, Kristen itu baik, tidak suka perpecahan, tidak suka pertumpahan darah, tidak suka menyakiti orang, tidak suka. Kristen itu baik, Kristen itu benar, Kristen itu Kristen itu lembut, dan seterusnya, dan segala sanjungan untuk Kristen. Boleh, sah. Tapi apalah artinya semua itu ketika ternyata yang disembah bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan? Apalah artinya kebaikan-kebaikan itu ketika faktanya membuat Tuhan murka, menyembah Tuhan baru berupa utusan, yaitu Yesus. Sementara Yesus sendiri ketika dia datang mengajarkan agar hidup keberagamaan jauh lebih baik dari ahli Taurat. Artinya jauh lebih sempurna syariatnya daripada ahli Taurat. Dengan demikian akan datang penolong lain yang akan mengajarkan syariat-syariat yang jauh lebih sempurna daripada syariatnya ahli Taurat. Sayangnya Paulus mengajarkan syariat tidak berlaku lagi, yang ada adalah kasihi, dan kasihi. Padahal mengasihi itu adalah inti dari ajaran para nabi terdahulu. Sejak perjanjian lama, ajaran mengasihi itu sudah ada. Bukan hanya pada saat Yesus saja atau setelah Paulus. Demikian sementara Pak, silakan. Iya, jadi memang untuk mengenal Yesus itu tidak mudah. Kenapa Yesus harus datang? Kalau dia hanya sebagai seorang nabi, nggak perlu datang, kan nabinya udah banyak. Nabi banyak. Buat apa dia datang? Tapi kenapa dia datang justru setelah misi nabi-nabi selesai? Ini yang harus dipikirkan. Ini yang dipikirkan. Karena dia menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia bukan seperti nabi-nabi. Nabi-nabi semua itu orang berdosa. Orang lahir dari orang berdosa. Beda dengan Yesus. Yesus itu datang dari sorga. Dia keluar dari Bapa, itu Yohanes 8 ayat 42. Dia keluar dari Bapa. Dia bukan dari keturunan manusia. Gitu loh. Ini yang harus kita tahu bahwa dia adalah suci dan sempurna. Yesus adalah satu-satunya manusia yang suci dan sempurna karena dia keluar dari Bapa itu sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menciptakan segala sesuatu itu adalah dia sendiri. Nah, ini yang tidak dikenal orang. Sehingga orang tersandung melihat Yesus. Kenapa Yesus manusia kok disembah? Padahal justru dialah yang menyatakan Tuhan itu kepada dunia. Kalau Tuhan yang disembah orang-orang itu kan tidak kenal. Orang tidak kenal Tuhannya seperti apa. Bicara dengan manusia aja tidak kok. Kenal perbuatannya tidak. Kalau Yesus kan penyataan dari Tuhan itu sendiri. Perilakunya, perbuatannya, bahkan sampai dia mati di salib pun dia membuktikan bahwa dia manusia yang berbeda dengan manusia lainnya. Dia menyerahkan dirinya kepada penyalipan. Dia tidak melawan, bahkan dia bilang ampuni mereka Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena orang-orang yang menyalibkan akhirnya dihukum Tuhan, hukum berat itu ribuan tahun dihukum itu. Itu kebodohan. Jadi kalau orang belum mengenal Yesus, saya sarankan supaya kenal Yesus dengan benar. Karena Yesus itu bukan seperti nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi semua itu ada berasal dari manusia berdosa. Yesus datang terakhir itu, dia menyelesaikan semua masalah-masalah aturan-aturan itu. Tuhan sendiri yang datang, bukan manusia. Itu. Sehingga dia datang, dia membawa misi yang spesial, yaitu menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan aturan untuk manusia supaya jangan berbuat dosa. Tapi bagaimana supaya manusia tidak berbuat dosa? Itu bukan karena ada aturan-aturan. Tetapi ada kemampuan yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada manusia supaya dia taat kepada hukum Tuhan dan hukum manusia. Sehingga dia tidak boleh melakukan yang jahat terhadap sesama manusia. Kalau hanya sekadar aturan-aturan ditulis itu kan orang melanggar semua. Sampai sekarang ini coba di mana-mana hukum, di mana-mana aja orang melanggar. Hukum pun tidak adil. Orang lari ke hukum juga tidak adil. Nah itu berarti hukum itu sendiri secara manusia nggak benar. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menetapkan kebenaran itu. Nah disitulah Yesus datang untuk menggenapi itu. Kalau kita bicara misalnya hukum Taurat, jangan membunuh. Ya kalau saya menganiaya kan tidak membunuh. Seperti itu contohnya kekurangannya hukum Taurat. Tetapi maksud hukum Taurat bukan sampai di situ dengan jangan membunuh saja. Tetapi makanya dijelaskan oleh Yesus, jangan kamu membenci sesamamu, tapi kamu kasihi. Kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita benci, tidak mungkin kita menganiaya, tidak mungkin kita membunuh. Sehingga itu yang dimaksud dengan menggenapi itu. Kalau hanya berdasarkan aturan aja, saya menganiaya bukan membunuh, gitu. Itu contohnya.
Jadi betul-betul kita harus punya hati yang bersih, yang suci untuk hidup dengan sesama manusia yang berbeda. Nah, itu gunanya Yesus datang untuk itu. Lalu karena Yesus adalah dari Allah, dari firman yang menjadi manusia, setelah dia menggenapi semua karya penyelamatan itu, dia kembali, lalu dia ditetapkan sebagai Tuhan yang menguasai surga dan di bumi. Itu di Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Artinya, disitulah kita harus menyembah Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Setelah dia mengenapi semua, dia kembali kepada keilahiannya. Dan kita harus menyembah dia sebagai Tuhan yang nyata, yang menyatakan diri. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain kan kita tidak tahu, hanya dihayal-hayalkan aja. Yesus itu penyataan dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 18. Penyataan dari Tuhan yang tidak kelihatan itu. Dia yang menyatakan diri, makanya dia bilang, akulah Alfa dan Omega, akulah firman Allah yang mati dan bangkit. Jadi Yesus itu penyataan dari Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, karena dialah yang menggenapi kehadiran nabi-nabi semua, lalu dia datang menyatakan diri sebagai Tuhan di dunia ini. Sehingga kita gak repot-repot karena Yesus adalah penyataan dari Tuhan yang tidak kelihatan itu. Nah, kalau orang lain tidak mengerti itu memang akan jadi sandungan. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Di situ kan. Padahal kita tidak tahu asal mula Yesus dari mana. Makanya tadi saya katakan, nabi-nabi itu berasal dari manusia berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang suci, yang sempurna, hanya Yesus. Dialah firman yang jadi manusia. Dialah Allah yang menjadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Dan puncaknya adalah dikaruniakan Roh Kudus seperti yang tadi Bang Yuma katakan di Yohanes 14 ayat 16. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Trinitas. Jadi itu bukan Muhammad, bukan. Penolong yang roh itu bukan manusia. Roh itu adalah sesuatu yang tidak berwujud. Roh kebenaran itu atau roh itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, tapi dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Jadi kalau kita misalnya roh penolong yang lain itu kita anggap sebagai Muhammad, ya keliru lah, karena Muhammad itu manusia, bahkan dia mati kan. Roh itu tidak mati, dia itu menyertai umat Kristen selama-lamanya sampai akhir zaman itu. Sehingga di sini jelas bahwa kita harus mengenal Yesus dengan benar, bahwa dia adalah Tuhan yang datang dari rupa manusia. Setelah menggenapi rencana penyelamatan, dia kembali kepada keilahiannya, lalu diberi kuasa sebagai Tuhan atas surga dan di bumi. Nah, kira-kira begitu. Jadi maksud saya bahwa kita harus mengenal Yesus itu siapa. Kalau kita belum mengenal Yesus dengan benar, kita akan tersandung. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Itu yang sering dimunculkan orang-orang Islam itu di sana. Nah, ini yang maksud saya jelaskan supaya kita mengerti dasar orang Kristen mengapa dia menyembah Tuhan Yesus. Ya begitu Bang Juma. Baik, makasih Pak. Al-Quran menerangkan ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiadalah kami mengutus seorang nabi kepada mereka kecuali mereka perolok-olokkan, mereka hinakan, mereka nistakan. Itu terekam 1400 tahun silam. Nah, sekarang ketika saudara saya Pak Martin mengatakan bahwa semua nabi itu adalah manusia yang berasal dari zina, ya perbuatan pesina, pesundal, itu bukti kebenaran Al-Quran. Nah, lalu kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa hanya Yesus manusia yang suci, saya sudah sering memberikan data kepada teman-teman Kristen bahwa berdasarkan pekerjaan daripada penulis kitab Anda yang Kristen sebut sebagai orang Yahudi, ahli kitab, ahli Torah, itu justru menceritakan Yesus itu sebagai anak hasil dari zina. Kita bisa melihat di dalam Matius 1 nomor 1 sampai nomor 6. Salomo di situ diterangkan sebagai sumber daripada Yesus. Bagaimana kemudian diterangkan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Ibed dan seterusnya. Yang kita tahu adalah Salomo adalah anak Daud, adalah salah satu dari dia adalah seorang kakek Yesus. Salomo ini. Sementara Salomo ini diterangkan di dalam kitab Bapak yang Bapak imani sebagai firman Tuhan, jelas dia melakukan perzinahan. Salomo anak Daud, anak Esai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Amidab, anak Ram, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham. Ini yang perlu dipahami. Kemudian Salomo sebagai anak Daud yang di luar nikah Daud, itu adalah
bapak daripada Yesus itu sendiri. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 sampai nomor 27, di situ diterangkan bagaimana kemudian persinahan Daud. Lalu kemudian melahirkan anaknya Salomo dari istrinya Batseba. Artinya bahwa Yesus ini jelas adalah anak dari keturunan pesinah. Lalu kemudian selain Salomo pesinah, Daud pesinah dan Salomo juga dikatakan sebagai anak hasil zina di luar nikah. Ternyata Maria kalau kita lihat secara teliti di dalam Matius 1 nomor 18 sampai nomor 20, di situ diceritakan bahwa Maria ibunya Yesus mengandung Yesus, ya, itu pada saat Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Ini juga bisa kita lihat di dalam data yang ada dalam kitab Pak Daud. Artinya bahwa kalau dikatakan Yesus itu bukan anak berzina, silakan aja dibaca bagaimana kronologis cerita daripada pernikahan Yesus dengan pernikahan Daud dengan Batseba. Lalu kemudian keturunannya Salomo ini melahirkan rangkaian silsilah sampai kepada Yesus. Artinya Yesus itu adalah keturunan pesinah berdasarkan data yang ada dalam kitab Bapa. Nah, lalu kemudian ketika Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu datang mengajarkan tentang hukum Tuhan kepada Bani Israel, ternyata di dalam kitab Bapa juga masih terekam bahwa memang Yesus itu mengajarkan hukum Taurat. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel itu adalah penggenapan daripada perintah Tuhan kepada manusia agar tidak merubah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Sementara Paulus itu merubah semua aspek yang menjadi ajaran daripada nabi-nabi, termasuk yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Paulus mengaku di dalam Roma 11 nomor 13 sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Berarti rasulnya orang Kristen adalah Paulus, itu benar. Sementara di dalam Galatia dan juga di dalam Matius, ya, Matius 10, murid-murid Yesus yang 12 ini itu diutus hanya kepada domba-domba Israel saja. Mereka diutus untuk Israel. Jadi 12 murid Yesus itu untuk Israel. Tapi Paulus mengaku dia untuk non-Yahudi, non-Israel. Berarti kalau nabi-nabi utusan Yesus yang 12 ini diperuntukkan kepada orang yang orang yang bersunat, maka kemudian Paulus mengaku dia diutus untuk orang yang tidak bersunat. Berarti orang Kristen cuma punya satu rasul, yaitu Paulus saja. Karena ke-12 muridnya yang lain itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan menurut pengakuan Paulus sendiri, dia memang benar diutus untuk orang Yahudi. Roma 1 nomor 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani, baik kepada orang yang terpelajar, maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Artinya, lahirnya Kristen, konsepnya berasal dari Paulus. Lalu kemudian, ketika kita berbicara mengenai apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, mengajarkan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, untuk kemudian mengajarkan perintah Tuhan, tidak menghilangkan setitik pun di dalam perintah Tuhan. Yesus ini jelas adalah praktisi Yudaism. Dia praktis Yudaism. Dia bukan seorang Kristen, tapi dia adalah seorang Yahudi yang taat kepada perintah Tuhan. Sementara Paulus kepada pengikutnya non-Yahudi, Kristen, di dalam Roma 7 nomor 9 nomor 10 diterangkan, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Jadi Paulus ini secara langsung mengatakan bahwa perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa hukum Tuhan yang disebut dengan hukum Taurat, menurut Paulus itu adalah aturan yang membawa dia pada kematian. Sehingga dia mau membebaskan diri dari perintah-perintah Tuhan itu. Sehingga dengan berani dia mengatakan bahwa perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sengat maut. Dan kuasa dosa adalah aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel
yaitu hukum Taurat. Nah, dan lagi-lagi Kristen itu adalah pengikutnya, mengaminkan dan menjalankan serta mempraktekkan ajaran Paulus ini. Sementara Yesus sibuk mengajarkan bagaimana Bani Israel harus kembali kepada hukum Taurat, mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Tetapi lagi-lagi Paulus justru memperuntukkan dirinya untuk non-Yahudi dan meninggalkan aturan mainnya Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Padahal jelas perintah Tuhan di Amsal 30 nomor 6, Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 3 nomor 13 dan seterusnya, tidak akan ada ruang diberikan kepada umat Tuhan untuk kemudian menambah dan mengurangi firman Tuhan. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar engkau tidak dicap sebagai seorang pendusta. Itu data, Pak. Sementara Paulus menghapuskan semuanya aturan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, kemudian dia tambahi. Setelah dia kurangi, dia tambahi. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kamu hidup di dalam hukum Taurat. Padahal pengajaran para nabi justru sebaliknya. Hukum Taurat itu adalah sebuah pertobatan jiwa. Mazmur 19 nomor 7. Hukum Taurat, apa yang tertulis dalam Taurat adalah hukum ketenangan jiwa. Itu adalah pertobatan jiwa. Tapi kemudian Paulus menganggapnya, kamu tidak akan mendapatkan kebenaran, kamu akan lepas dari Yesus Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Ini bertentangan yang sangat-sangat frontal, Pak. Sehingga ketika materi ini kita bawa dengan tema siapakah nabi yang benar? Nabi benar itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika temanya siapakah nabi palsu itu, jelas nabi palsu itu adalah yang mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Sekian sementara, Pak, silakan ditanggapi. Makasih. Iya. Jadi kalau misalnya kita menganggap Yesus anak zina, ya memang kalau lihat dari keturunan manusia, tadi sudah saya katakan bahwa nabi-nabi siapapun manusia ini adalah orang berdosa, berasal dari manusia berdosa. Sedangkan Yesus itu berasal dari Allah sendiri, firman yang menjadi manusia. Jadi kalau diambil dari garis turunan tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan seperti Salomo, Daud, ya memang namanya itu dipakai sebagai garis turun seperti Daud misalnya. Daud itu dipakai untuk menggambarkan sebagai Mesias, Yesus sebagai Mesias. Itu raja seperti Salomo misalnya. Jadi turun-turun. Tapi kalau dari sisi manusianya, ya semua manusia berdosa gitu loh. Tapi kita tahu bahwa Yesus itu keluar dari Bapa, gitu. Dia lahir dari Roh Kudus. Nah, tujuannya apa? Supaya dia menggenapi semua hukum Taurat, aturan-aturan agama itu. Seperti itu. Nah, kenapa Yesus harus datang untuk menggenapi itu? Karena kalau misalnya hukum Taurat itu orang melakukannya berdasarkan mau-maunya sendiri, kemampuan-kemampuan sendiri. Itu bedanya di situ. Nah, kalau orang menjalani aturan-aturan berdasarkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, itu satu yang mustahil, tidak mungkin. Makanya ya, kalau dia katakan bahwa kalau kamu masih menutup Taurat, Yesus tidak berlaku bagi kamu, karena kamu akan mati dalam dosamu, karena kamu tidak bisa memenuhi hukum Tuhan, hukum Taurat itu yang dimaksud. Jadi hukum Taurat itu hanya mematikan. Karena apa? Orang tidak mungkin bisa memenuhi tuntutan hukum itu. Itu yang mau dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bahwa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu sudah kecenderungan hatinya supaya dosa semua. Semua dilihat secara negatif gitu loh. Hal-hal apa segala dilihat negatif sehingga orang lainnya dihina-hina gitu, difitnah-fitnah. Nah, padahal kalau kamu benar ya kamu buktikan aja bahwa kamu hidup yang benar, orang contohin, bukan menghina orang. Bukan seperti itu yang diajarkan Tuhan Yesus begitu. Jadi kita tidak boleh menyesatkan mengatakan orang sesat atau kafir, enggak boleh. Kalau memang kita merasa benar, kita buktikan aja hidup kita yang benar. Nanti dia niru gitu. Jadi bukan kita caci maki orang. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Itu Yesus datang untuk mencari orang dosa, bukan orang benar. Sementara yang dia maksud di sini orang benar adalah orang-orang Yahudi yang merasa dirinya benar. Padahal mereka melakukan ritual agama, tapi mereka mengusir sesama manusia. Itu hal-hal yang kecil dalam syariat agama mereka lakukan. Tetapi soal keadilan,
belas kasihan, kesetiaan itu tidak ada pada mereka. Mereka itu jahat terhadap sesama. Nah, ini Yesus datang itu untuk itu. Yesus datang menggenapi untuk manusia bisa melakukan hal yang baik terhadap sesamanya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Setelah Yesus menggenapi misi penyelamatan, lalu dia datang kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain adalah Roh Kudus yang akan hadir dalam setiap pribadi orang Kristen supaya menuntun orang Kristen ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh kebenaran atau Roh Kudus itu dia akan hadir kepada orang Kristen supaya dia melakukan aturan-aturan Tuhan. Tanpa Roh Kudus orang tidak mungkin bisa melakukan hal yang benar. Mengasihi sesama, tidak membalas kejahatan itu tidak mungkin. Hanya oleh Roh Kudus orang bisa ngalah sama sesamanya. Roh Kudus itu penting bagi orang Kristen. Makanya kalau kita bicara hukum Taurat, kita harus bicara Roh Kudus. Hukum Taurat, syariat agama itu hanya usaha manusia. Itu mustahil bisa dilakukan. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Rasul Paulus sendiri. Dia menerapkan syariat agama yang untuk lebih afdol menerapkan hukum Taurat. Ternyata dia membunuh orang. Nah, itu yang terjadi juga sekarang. Nah, ini yang ditantang oleh Yesus itu. Kamu harus percaya kepadaku supaya kamu menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu dari niat jahat terhadap sesamanya. Jadi di situ masalahnya. Kalau Rasul Paulus menjelaskan semua itu, karena memang kita punya Roh Kudus yang berbeda dengan orang Yahudi yang tidak punya Roh Kudus. Kenapa orang Yahudi dikenal sebagai orang yang keras kepala, degil? Karena memang mereka belum dikasih Roh Kudus. Itu maksudnya Alkitab mengatakan itu. Jadi bukan mereka orang Yahudi itu lebih jelek dari bangsa lain, bukan. Tapi karena belum dikasih karunia Roh Kudus. Karena siapapun manusia yang tidak punya Roh Kudus, dia pasti jahat gitu loh. Itu ukuran orang Kristen. Itu yang dimaksud. Makanya kalau dibilang orang Israel itu degil keras kepala, sebenarnya maksudnya itu bahwa karena mereka memang belum terima Roh Kudus, karena belum waktunya. Waktunya terima Roh Kudus adalah setelah Yesus menggenapi di salib. Lalu dia bangkit, lalu dia minta penolong yang lain, yaitu Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan tiap orang percaya sampai selama-lamanya. Nah, itu jadi pengenalan akan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, oknum ketiga dari Trinitas. Makanya, Saudara Juma coba belajar tentang Yesus itu siapa. Menurut orang Islam itu Isa itu siapa? Kenapa dia datang? Kalian tidak bisa menjelaskan latar belakang dia sebenarnya, kalian tidak bisa menjelaskan itu. Karena kalian tidak tahu sebenarnya apa maksudnya Isa datang atau Yesus datang itu apa. Nah, ini sudah saya jelaskan semua supaya kalian tahu bahwa kenapa Yesus datang. Yesus datang setelah tugas para nabi berakhir. Karena nabi-nabi dan hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi Yesus yang datang. Bagaimana Yesus bisa menyelesaikan masalah? Dia membenarkan orang dengan penyalipannya, lalu orang dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menentukan manusia bisa hidup yang benar. Kalau hanya hukum Taurat, aturan-aturan syariat itu semua itu orang tidak bisa melakukan hal yang baik. Dia lakukan itu di hadapan Tuhan untuk mengenalkan diri kepada Tuhannya saja, bukan dalam hubungan sesama manusia. Nah, ini supaya Bang Juma tahu orang Kristen kenapa mengajarkan kasih, kenapa meninggalkan hukum Taurat dan kitab para nabi perjanjian lama. Itu sudah digenapi, bukan ditinggalkan juga ya, tapi itu sudah digenapi dalam arti bahwa manusia mustahil bisa memenuhi hukum Tuhan itu dengan syariat agama, dengan hukum Taurat. Tidak bisa. Manusia dituntun Tuhan, ditolong Tuhan, dikasih penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, itu baru manusia bisa mengalah sama orang, bisa mengampuni orang. Itu. Nah, itu kuncinya supaya Bang Juma tahu kenapa Yesus itu datang. Untuk itu, untuk kehadiran Roh Kudus. Ini supaya kita tahu. Nah, itulah kira-kira tanggapan saya. Baik, makasih Pak. Kalau di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa in huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Jadi sosok Nabi yang datang kemudian kepada Bani Israel itu dikatakan hanya sebagai seorang hamba dan diberi kemudian nikmat sebagai seorang nabi kepada Bani Israel. Nama Dek? SPT? Ya. Seperti itu. Jadi nabi ini diutus kepada Bani Israel sebagai petunjuk kepada Bani Israel agar kembali kepada hukum Taurat. Jadi Nabi Isa alaihissalam diterangkan dalam Al-Quran sebagai hamba Allah. Dan di dalam persaksian orang yang kemudian disebut sebagai penulis kitabnya Pak Martin juga mengakui bahwa Yesus itu memang hamba Tuhan.
Nah, jadi Al-Quran menerangkan Isa hamba Tuhan, kitab Kristen juga mengatakan Yesus itu hamba Tuhan. Itu sudah klop itu. Kitab Anda juga menerangkan bahwa Yesus itu nabi, Al-Quran juga menerangkan Isa itu adalah nabi. Ya deh. In huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Dia adalah nabi untuk Bani Israel. Nah, kemudian ketika Pak Martin menjelaskan tentang Yesus adalah penyelamat, dia harus dia sebagai karya penyelamatan karena nabi-nabi terdahulu itu gagal. Itu menurut orang yang ingin Yesus itu menjadi Tuhan. Tapi bagaimana dengan Yesus sendiri? Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan yang tidak berkata-kata di luar daripada kemampuan dia. Segala mujizat yang dia lakukan hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi, bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga ketika kemudian hal ini disampaikan oleh Kristologi Islam termasuk saya, maka pendebat Kristen akan mengatakan kamu tidak ngerti karena kamu tidak memahami pada dirimu tidak ada Roh Kudus. Kita harus memahami ya lebih jauh bahwa sebenarnya yang dimaksud Roh Kudus ini siapa? Apakah roh yang mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus? Atau adalah sosok yang justru mengukuhkan tugas daripada nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan yang disebut dengan nabi. Karena dia menerangkan begini, Yesus menubuatkan Roh Kudus itu begini. Di dalam Yohanes 14 nomor 26. Ketika roh penolong itu datang, yaitu roh kebenaran, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Artinya ada pengulangan pengajaran. Kalau ketika Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel, ajaran itu diulangi oleh roh penolong lain. Kalau dia mengajarkan kepada muridnya Bani Israel menyembah kepada Allah, maka Roh Kudus yang benar juga akan ditemukan padanya pengajaran bahwa Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam pengajaran Kristen. Kok ada roh yang mengajarkan justru bertentangan dengan perkataan Yesus. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 26, ketika Roh Kudus itu datang, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan kembali apa yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, ini kok justru Yesus tidak pernah mengajarkan dan mengajarkan kalau untuk menyembah dirinya. Kok justru sekarang ada yang mengajarkan menyembah dirinya? Ini roh dari mana ini? Kembali kepada Roh Kudus, Pak. Supaya kita tahu dengan adanya Roh Kudus ini kita bisa ngerti siapa sebenarnya nabi yang mengajarkan kebenaran, siapa yang sebenarnya mengajarkan kesesatan. Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Coba, Pak. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran, berarti berbicara mengenai hukum-hukum Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu dikatakan benar kalau tidak ada panduannya dari Tuhan? Bahwa ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Harus ada ketentuannya. Ini haram, ini halal, ini makruh, dan seterusnya. Harus ada ketentuannya. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Lalu kenapa disebut roh? Karena pada masa Yesus menyebutkan tentang roh kebenaran ini, orang itu belum datang. Masih dalam kehidupan alam roh dia. Dia belum nyata di atas muka bumi ini. Roh itu adalah gaib. Ya, roh kebenaran itu bukan berarti roh dalam pemikiran kita betul-betul makhluk roh, tidak. Tetapi roh yang dimaksud itu adalah sosok nabi. Kenapa saya katakan sosok nabi? Karena pada masa itu Rasul Muhammad SAW memang masih berbentuk roh. Dia bukan berbentuk manusia pada saat Yesus mengatakan itu. Karena Rasulullah Muhammad SAW belum ada, maka disebutkan roh. Kenapa saya katakan bahwa roh itu adalah nabi? Bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 4, nomor 1 sampai nomor 2. Bahwa ternyata roh itu sama dengan nabi. Silakan Bapak lihat kitab Bapak, sebagai seorang pendeta pasti Anda punya kitab. Buka di dalam 1 Yohanes 4, nomor 1, nomor 2. Ternyata roh itu adalah nabi. Ya,
Jadi roh kebenaran artinya nabi kebenaran. Kenapa dikatakan nabi kebenaran? Karena dia mengajarkan segala aspek yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, sampai kepada nomor 15. Bahwa ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan menuntun kamu ke dalam sebuah kebenaran yang mengajarkan tentang keadilan, hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu nyata, Pak. Jadi roh kebenaran di sini adalah nabi kebenaran. Bukan roh seperti hantu, bukan. Bukan roh yang Anda hayalkan, Anda duduk, kemudian minta petunjuk, kemudian Anda memikirkan sendiri, lalu kemudian Anda putuskan sendiri. Lantas Anda katakan, oh inilah Roh Kudus yang oh bukan itu. Roh kebenaran adalah roh yang menjelaskan tentang hal tertulis dari Tuhan. Harus kepada seluruh kebenaran. Apa yang diajarkan dia tentang politik, apa yang diajarkan dia tentang ketatanegaraan, apa yang diajarkan dia tentang ekonomi, apa yang diajarkan tentang warisan, apa yang diajarkan tentang jual beli dan seterusnya. Itulah seluruh kebenaran yang dimaksud, bukan hayalan. Bukan tahayul bahwa inilah yang dianggap benar. Bahwa ketika ada seperti itu, tidak bisa, Pak. Karena ini konsep, ini data. Makanya dia diterangkan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa harus lebih baik? Artinya harus lebih sempurna. Kenapa harus sempurna? Karena aturan main kehidupan manusia bisa dikatakan damai ketika dia memiliki tuntunan dalam kehidupan. Bisa mengoperasikan sesuatu mesin oleh karena ada aturan main, ada buku panduan, dan itulah syariat. Itulah muamalat yang dimaksud daripada seluruh kebenaran. Jadi kalau kemudian Pak Martin mengatakan bahwa yang dimaksud roh kebenaran itu adalah yang menuntun Kristen dalam melakukan kebenaran. Mungkin cuma Bapak sendiri di dunia ini yang hidupnya berlaku seperti orang benar. Tapi lihat teman-teman Kristen yang lain. Lihat, Pak, di mana basis-basis Kristen di negara kita yang coba lihat bagaimana perilaku mereka. Mabuk-mabukan, judi, zina di mana-mana. Itu bisa kita lihat, Pak. Dan saya ini keliling Indonesia, ke Manado, ke Papua, kemana, ke Medan, kemana basis Kristen saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi mana Roh Kudus itu? Di mana Roh Kudus itu? Mereka yang menjajah di negara ini semuanya mengaku menyembah kepada Yesus. Mana Roh Kudusnya? Coba, Pak. Jadi itu cuma teori. Mungkin hanya Pak Martin yang hidup di dalam dunia hayal seperti itu dan menjadikan sebagai sebuah kenyataan. Tapi yang dimaksud daripada Roh Kudus itu adalah nabi kebenaran. Bisa dilihat dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 sampai nomor 2. Kalau kita melihat orang Islam kelakuannya salah, keliru dalam kehidupannya, sedangkan ada panduan kebenaran pada dia masih melakukan kesalahan, apatah lagi orang yang tidak punya panduan kebenaran. Sementara panduan kebenarannya itu sudah dihancurkan. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi orang Kristen mau menghambakan diri kepada Tuhan, boleh, tidak menghambakan diri kepada Tuhan juga boleh. Karena dia sudah dibebaskan di atas tiang salib. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh Yesus itu sendiri kepada murid-muridnya. Nah, terakhir dari saya, Pak Martin, mungkin bisa Bapak bantu saya. Di dalam Matius 23 nomor 15 diterangkan, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu dan menjadikan orang itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ahli kitab ini, Pak, orang Farisi ini membentuk sebuah agama dan orang-orang yang masuk ke dalam pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah. 2 kali lebih jahat daripada pembuat agama itu sendiri. Mungkin Bapak bisa menerangkan ke saya agama mana yang dibikin oleh ahli Torah, oleh orang-orang Farisi, konsep mana yang kemudian dijual ke non-Yahudi, yang dibikin oleh orang Yahudi, yang sekarang menjadikan dirinya sebagai sebuah agama. Silakan Pak Martin. Iya. Saya mulai dari 1 Yohanes 4 dulu ayat 1, 2, dan 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah ini ya. Jadi di sini, janganlah percaya pada setiap roh. Setiap roh itu artinya roh yang bekerja pada setiap orang.
Ya, roh yang bekerja pada tiap orang. Tetapi ujilah roh itu. Jadi kita perhatikan bagaimana kelakuan orang yang punya roh yang baik dan roh yang jahat. Nabi-nabi palsu itu nabi-nabi yang melawan Tuhan. Nah ini sekarang yang kita hadapi itu nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang. Kalau mereka lebih banyak bicara tentang orang lain daripada dia buktikan dirinya seperti itu. Seperti yang Paulus sebelumnya bertobat. Itulah semua palsu itu. Itu nabi-nabi palsu. Mereka ngomongin orang dan kelakuan mereka sendiri bejat begitu loh. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri waktu masih jadi Saulus. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah ini. Jadi yang harus mengaku Yesus berasal dari Allah itu. Yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi begitu kita dengan adanya roh itu kita tahu orang-orang yang benar sama tidak benar. Itu lihat dari perilakunya. Jadi nabi-nabi palsu itu ngomongnya Tuhan, 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 tapi kelakuannya jahat. Itulah. Nah itu sudah dibuktikan oleh orang-orang Yahudi. Contoh konkret adalah Rasul Paulus waktu belum bertobat. Itu mereka itu menjalankan kebanggaan mereka syariat agama itu, aturan-aturan itu, bangga bahwa dari tidur sampai tidur lagi ada aturan. Dia pikir melakukan aturan itu sudah bagus. Itu untuk pembenaran dirimu sendiri. Tapi yang penting aturan itu bagaimana kelakuanmu terhadap sesama manusia. Itu yang paling penting. Sehingga disinilah Yesus itu mengajarkan lengkap sempurna. Manusia itu disesatkan oleh roh. Di roh itu satu yang tidak berwujud. Tapi dia mempengaruhi hati orang gitu loh. Mempengaruhi hati orang untuk berbuat yang jahat apa yang baik gitu. Nah di sini sudah jelas bahwa ada nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu yang mengajarkan kesesatan, yang tidak percaya pada Yesus. Itu nabi palsu. Jadi yang menentang Yesus itu semua nabi palsu. Karena Alkitab itu sudah lengkap ya. Alkitab itu sudah lengkap. Semua dari perjanjian baru itu sudah selesai. Sehingga kalau masih ada yang lain itu kita juga nggak akan percaya. Masih rohnya berbeda. Dan itu kita bisa lihat dari perilakunya. Dari perilakunya sudah kelihatan bahwa dia benar apa tidak gitu. Ya, seperti Rasul Paulus, dia tidak kawin sampai dia mati itu tidak kawin karena dia mau melayani Tuhan sepenuhnya. Dia menyesali akan semua perbuatan sebelumnya, menangkap orang Kristen, menganiaya bahkan membunuh, membawa ke mahkamah agama. Itu semua dia menyadari bahwa itu perbuatan dia salah. Ya, sehingga dia bertobat bahkan dia tidak mau lagi kawin sampai dia mati di dalam hidup sendiri karena dia mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah itu bukti daripada seorang rasul yang setia kepada Tuhan. Itu bukti. Jadi kalau kita salahkan Rasul Paulus sangat disayangkan. Dia manusia luar biasa. Dia tadinya orang berdosa lalu bertobat. Bahkan dia seorang berpendidikan tinggi agama. Dia tahu tentang agama Yahudi seperti apa. Dia betul-betul tahu semua. Bahkan dia bertobat dan dia merubah kelakuannya. Nah ini jadi saya sudah katakan bahwa manusia paling penting itu adalah merubah kelakuan. Kalau masih ada iri, dengki, menghina orang, memfitnah orang, menjahati orang, itu manusia belum benar itu. Orang Kristen masih ada memang yang belum benar. Mereka masih dalam pertumbuhan. Tetapi ajaran Kristen jelas tidak kompromi untuk hal-hal yang seperti itu. Setiap orang yang melakukan kesalahan pasti akan dapat ganjarannya. Sehingga di sini Kristen jelas bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau soal ajaran kita sempurna. Kita sudah sangat sempurna karena kita berangkat dari perjanjian lama yang ibadah lahiriah, ritual lahiriah itu kita sudah lewatin itu. Yang dampaknya adalah kesombongan rohani. Ya orang Yahudi misalnya dengan pakaian jubah-jubahnya, dengan simbol-simbol aksesorisnya, mereka bangga mamer-mameran itu. Seolah-olah mereka orang beragama, tapi mereka membenci sesamanya, menghina sesamanya. Itu yang ditunjukkan kemunafikan orang-orang Yahudi itu di situ. Sehingga ukuran orang Kristen gampang. Kita melihat kelakuan orang aja, dia mau agama apa, masa bodoh. Kelakuannya baik atau enggak. Daripada kita lihat orang beragama tapi kelakuannya jahat. Nah di situ ukuran Kristen. Nah bagaimana standar Kristen adalah pertama harus percaya pada Yesus untuk ditebus dosanya. Dengan demikian dia menjadi orang yang benar, lalu dikaruniakan Roh Kudus. Setelah Roh Kudus bekerja dalam dirinya dan dia bergantung pada Roh Kudus, maka pasti dia menjadi orang yang benar. Dia bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Nah itu ukuran kita di sana. Jadi orang mau teoriin seperti apapun percuma, karena kita sudah lengkap ya ajaran Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah sangat sempurna. Kalau ada ajaran lain yang mengkritik itu ya
saya kira pelajari dulu. Bang Juma ini saya pikir ya harus lebih banyak menjelaskan tentang Al-Quran saja. Jangan singgung-singgung Alkitab, seperti saya misalnya bicara Alkitab saja. Anda juga harusnya Al-Quran harusnya punya cukup bahan untuk Anda bisa sampaikan pada saya, supaya saya bisa melihat kebenaran versi Al-Quran, begitu loh. Nah, kebanyakan, saya mau kritik sama Bang Juma ini, kebanyakan orang Islam kalau sudah bicara agama, larinya ke Alkitab. Nah, di situ kita anggap satu kelemahan. Kita anggap itu kelemahan, karena Al-Qurannya tidak lengkap. Al-Quran berarti tidak bisa menjelaskan semua, lalu lari ke Alkitab. Makanya saran saya sama Bang Juma, Anda disebut gurunda ya, Anda harus berani konsisten bicara tentang Al-Quran. Itu. Nah, jadi supaya jelas, karena Alkitab ini sudah sempurna, ajarannya kasih, tidak ada kompromi, yang lain-lain tidak ada. Orang Kristen harus hidup yang baik gitu. Tadi Anda bilang banyak orang Kristen salah, betul, masih banyak, itu di mana Islam juga banyak, yang nggak benar juga banyak. Tapi kita kan bicara ajaran yang benar gitu loh. Kalau soal manusia dalam proses itu bisa saja jatuh bangun, orang Kristen pun jatuh bangun gitu. Tapi ajarannya ini yang memberi kepastian bahwa ada Roh Kudus yang menuntun orang Kristen sehingga orang Kristen tidak melakukan berdasar kemampuan diri sendiri. Jadi kita lihat kalau orang Kristen yang masih salah, oh kelihatan dia belum memanfaatkan Roh Kudus yang ada dalam dirinya supaya dia bisa melakukan yang benar. Itu ukuran kita di situ aja. Jadi kita gampang melihatnya, oh Anda harus betul-betul menyerahkan diri sama tuntunan Roh Kudus gitu. Nah seperti itu. Sehingga kalau kita mau bicara Yesus itu harus kenal benar Yesus yang benar, baru bisa tahu kebenaran. Tentang Isa sendiri Anda sulit menjelaskan itu dari awalnya, Anda akan sulit. Jadi bagaimana Anda bisa bicara kebenaran? Seperti misalnya Isa di dalam surat Ali Imran 45, dia adalah ciptaan dari kalam Allah atau dari An-Nisa 171, dia ada roh Allah dan firman-Nya. Itu kalian tidak bisa menerjemahkan itu, bahkan menyangkali itu. Nah, ini persoalan-persoalan yang menyesatkan kalian sendiri. Ada Al-Quran sudah mengatakan itu, kalian tidak percaya. Surat Maryam bilang dia manusia suci dan sempurna. Kalian bilang dia orang zina. Padahal Al-Quran sendiri bilang dia manusia sempurna dan suci. Juma bilang turunan berzina dari pantera dan segala macam. Itu seperti itulah. Makanya ajaran palsu itu seperti itu. Orang yang menentang Yesus kita anggap itu ajaran palsu. Karena mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Itu. Makanya Juma tadi bilang bahwa Yesus itu adalah anak zina. Ya bisa saja orang bisa bilang apa saja, boleh. Tapi kan pengertian yang benar hanya ada pada orang Kristen. Karena disitulah dia mengajarkan segala sesuatu secara sempurna. Sehingga kita tahu ajaran kasih itu ajarannya memang tidak bisa ditandingi oleh ajaran umat manapun. Nah, saya kira di situ penjelasan saya. Oke, baik. Makasih Pak Martin. Jadi kalau Bapak saya mengatakan Yesus anak zina, bukan Al-Quran Pak yang mengatakan itu. Kitab Anda yang mengatakan itu. Kalau Al-Quran, nggak apa-apa, itu cara pandang, cara penafsiran, itu boleh. Cara pandang. Bukan penafsiran lagi Pak, karena Daud disebut berzina dengan Bersheba. Bersheba melahirkan anak Salomo. Tapi dia bukan suaminya Maria, itu diambil dari jabatan dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi nggak bisa lari Pak Martin, karena Maria itu adalah keturunan daripada yang disebutkan di dalam kitab Anda gitu loh. Sementara Yesus lahir dari Maria gitu. Sebelum Anda ngomong ini kan saya sudah bilang bahwa semua nabi-nabi itu adalah orang berdosa, berasal dari orang berdosa. Seperti Abraham, Yesus berasal dari orang-orang berdosa kan gitu itu, Pak. Tapi Yesus satu-satunya datang dari surga untuk mengenapi semua itu. Salah Bapak kalau Bapak mengatakan Yesus satu-satunya orang dari surga. Salah itu Pak, keliru itu. Ya iya, itu menurut Anda kan, Anda tidak kenal Yesus kan? Anda kapan mengenal Yesus? Anda baru ada 7 abad kemudian. Orang Islam tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus, sudahlah. Giliran saya jangan Pak bicara. Ayo silakan. Oke, giliran saya. Jadi Pak Martin, ini dalam kehidupan nyata saya, kemarin itu ada anak Islam di bawah usia 16 tahun itu dimurtadkan Pak oleh misionaris Kristen. Jadi kalau Bapak membatasi saya berbicara mengenai Kristen, Bapak keliru di situ. Kenapa? Karena agama kita ini sama-sama agama syiar, Pak. Kenapa Al-Quran itu selalu mengkritisi agama Anda? Karena layaknya Orde Baru mengkritisi Orde Lama. Reformasi mengkritisi Orde Baru. Jadi nggak bisa, Pak. Apalagi dalam satu negara, Orde Lama dengan Orde Baru duduk bersama dengan konsep yang berbeda, kemudian sejalan, seia,
satu ruang lingkup diberlakukan, maka akan selalu untuk saling sikut satu sama lain. Ini fakta, lillahi ta'ala. Ada fotonya sama saya. Tim saya kemarin menginformasikan Kanda anak murtad ini kita sudah temukan. Dan bahkan dia kita ambil. Sekarang dia ada di rumah singgah mu'alaf yang kami dibawa pimpinan Arimatea. Nah, hari ini insya Allah saya akan berkunjung ke sana untuk jenguk itu anak. Ini Bapak harus tidak bisa pungkiri itu Pak, bahwa Kristen Anda suruh saya diam sementara tim Kristen yang lain mencari mangsa. Nggak boleh Pak. Jadi kalau misalnya saya bercerita tentang Kristen, Al-Quran bercerita tentang Islam, itu sudah final Islam itu. Tentang berbicara mengenai nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. In huwa illa abdu an'amna. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah hamba Allah. Dia diberi nikmat kenabian. Itu sudah ada, sudah lengkap di Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Hanya sekarang kalau saya membahas Al-Quran, Bapak nggak nyambung. Bapak nggak ngerti. Jadi untuk supaya hidup kita punya dialog, ya sama-sama kita menggunakan data dari kitab yang sama. Nah, terkait dengan Bapak mengatakan kami tidak ngerti tentang Yesus disebut kalimat dalam Al-Quran. Nah, ini yang saya katakan. Kalimat itu, Pak, di dalam Al-Quran bisa disebut sebagai doa taubat. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Akan berat kalau materi Al-Quran yang kita bawa. Kalimat bisa menjadi sebuah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ali Imran ayat 64. Kalimat juga bisa menjadi janji-janji Allah. Bisa dilihat dari Al-An'am ayat 34. Kalimat juga bisa menjadi ayat-ayat Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 115. Jadi tidak mudah untuk kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah kalimat di dalam Al-Quran. Tunggu dulu, kalimat dalam perspektif apa dulu, kita lihat konteks ayatnya. Karena itulah kemudian Bapak jangan keliru kalau misalnya saya membahas tentang agama Anda mengatakan Yesus itu satu-satunya dari Allah. Atau kita kembali membahas yang tadi Pak, yang 1 Yohanes 4 nomor 1 sampai nomor 3 lah, kita tambah satu ayat. Di situ diterangkan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Coba, artinya yang dimaksud roh itu adalah nabi palsu. Ada esensi roh yang ada pada diri manusia yang mengajarkan sesuatu yang palsu. Berarti roh ini tidak terlihat, Pak. Yang terlihat itu adalah perwujudan daripada di mana roh itu singgap. Nah, kalau ada orang yang dihinggapi roh palsu, ya, roh setan, itu akan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Meskipun mulutnya mengatakan kasih, ajaran kami baik, masih banyak yang harus kami ini melakukan tindakan-tindakan penyayang, pengasih dan seterusnya. Tunggu dulu, apakah mereka orang-orang ini menyembah kepada Allah yang benar, pada Tuhan yang benar? Meskipun perilakunya, ucapannya, tapi kalau konsep agamanya keliru-keliru, Pak. Meskipun mereka itu benar dalam kehidupannya. Orang Yahudi saja yang nyata-nyata menyembah kepada Allah dan juga nyata-nyata menjalankan syariat aturan Torah, tetapi mereka sombong, mereka congkak, dianggap tidak sah imannya. Apalagi yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, lalu kemudian menghilangkan aturan Tuhan, lalu mau dikatakan sebagai agama yang benar. Tunggu dulu. Nah, data ini jelas mengatakan bahwa roh itu adalah nabi. Demikian kita mengenal roh Allah. Apa roh Allah itu? Yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Nah, kalau Yesus, Pak, Anda imani sebagai oknum manusia dan berasal dari Allah, mustahil Anda akan menyembahnya. Karena segala sesuatu yang berasal dari Allah, itu ciptaan. Mohon maaf ini, saya harus luruskan itu. Semua yang berasal dari Allah, pasti ciptaan. Nah, harus diimani Yesus itu sebagai manusia yang datang dari Allah. Nah, sekarang kalau datang dari Allah artinya utusan dari Allah. Kalau utusan dari Allah artinya rasul dari Allah. Kalau rasul dari Allah berarti dia hamba Allah. Jatuh kepada Kisah Para Rasul 3 nomor 13 nomor 26. Al-Quran. Jangan sakit, Pak, kalau saya menjelaskan ini. Enggak. Lalu kemudian tidak konsisten, sebagai orang Islam tidak konsisten. Harusnya Anda pakai Al-Quran untuk nyerang saya. Kenapa saya harus menggunakan Al-Quran? Kenapa saya harus menggunakan Al-Quran? Kenapa saya harus menggunakan Al-Quran kalau ternyata kitab Anda sendiri sudah menjelaskan Al-Quran?
Coba. Al-Quran menerangkan apa gitu. tentang Al-Quran menerangkan apa tentang Isa alaihissalam? Al-Quran telah memberikan bahan cukup untuk Anda argumentasi dengan saya. Oh, enggak bisa dong. Dengarkan Pak. In huwa illa abdun an'amna. Yesus adalah hamba Allah. Isa adalah hamba Allah. Itulah apa? Nabi palsu. Inna huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sungguh Allah, kata Isa, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Apa yang salah di situ? Ketika Isa mengatakan fa'budu, sembahlah Allah. Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya? Dia mengajarkan menyembah kepada Allah. Jadi tidak ada yang salah Pak dengan Al-Quran. Bapak, kemudian saya katakan, semua yang berasal dari Allah itu adalah ciptaan Allah. Lalu kemudian di nomor 3, di 1 Yohanes 4 diterangkan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, roh yang tidak mengaku sebagai Yesus itu berasal dari Allah, itu adalah Bapa. Kenapa saya mengatakan Bapa tidak mengaku Yesus itu roh berasal dari Bapa? Karena Bapa mengaku Yesus itu Bapa itu sendiri. Berarti dia bukan berasal dari Bapa, tapi Bapa itu sendiri. Berarti Bapa itu adalah apa? Bapa itu antikristus. Saya kasih data Pak. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Allah. Kemudian Yohanes 8:47, ia mendengar firman Allah. Kemudian Yohanes 12 nomor 50, Bapa berfirman kepada Yesus. 1 Yohanes 4 nomor 6, kami berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi kalau Yesus berasal dari Allah, Anda sembah, berarti silakan Anda sembah semua yang berasal dari Allah. Karena segala yang berasal dari Allah, Pak Martin, itu adalah ciptaan. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu berasal dari Allah, faktanya Anda menyembah Yesus. Berarti Bapak secara tidak langsung menolak kalau Yesus itu berasal dari Allah, tapi Anda mengimani Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi Pak Martin, saya minta maaf. Al-Quran dengan palit menerangkan tentang manusia yang datang kepada Bani Israel. Di situ diterangkan, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'abudu hadza siratum mustaqim. Al-Quran menjelaskan itu dengan terinci. Bahkan Al-Quran menerangkan Pak, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْعَلِيمِ. Orang-orang yang didatangkan Nabi Isa kepadanya, mereka berselisih paham. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu Nabi, orang Kristen mengatakan dia Tuhan. Berselisih Pak. 1400 tahun silam sudah dinyatakan itu. Ya, lalu kemudian al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwan illal muttaqin. Orang-orang yang bersama dengan dia bermusuh-musuhan satu sama lain. Orang Yahudi, pengikutnya Yesus, itu bermusuh-musuhan. Bahkan Bapak mengakui bahwa Paulus pendiri Kristen itu membunuh murid-murid Yesus. Berarti Al-Quran sangat valid menerangkan apa yang terjadi pada masa itu. Yang jadi masalah sekarang, apa ajaran Yesus tentang Paulus ini? Kok bisa bertentangan ajarannya, Pak? Itu makanya tadi saya tanya kepada Bapak, Yesus menerangkan tentang nubuatannya di dalam Matius 23 nomor 15. Dikatakan bahwa orang Yahudi, ya, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat sebuah agama, kemudian pengikutnya dijadikan sebagai orang neraka. Lalu setelah menjadi orang neraka ini 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Nah, coba Bapak bercermin deh sekarang. Coba Bapak bercermin. Apakah Bapak menjadi Kristen menyembah Yesus atas perintah Yesus? Kan tidak. Itulah bukti nubuatan Yesus tergenapi pada diri Bapak. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Kalau ahli kitab menolak Yesus, tapi orang Kristen dari buah pengajaran ahli kitab justru bukan menolak Yesus sebagai nabi, tapi melantiknya jauh lebih dahsyat, yaitu menjadi Tuhan, menggantikan Yod-He-Vav-He menjadi pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu Pak Martin. Saya minta maaf kalau saya harus membahas tentang agama Anda, karena di sekeliling saya dikelilingi laporan-laporan banyak orang yang dimurtadkan secara tidak baik. Demikian Pak Martin.
Iya, jadi memang seperti itu. Orang Islam lebih enak bicara Alkitab gitu loh, menyalah-nyalahkan. Kita udah ngerti itu, karena Al-Quran sendiri tidak bisa lengkap menjelaskan tentang dirinya sendiri. Pertama, Juma, Anda pernah bilang sama saya bahwa Anda tidak bisa menjelaskan tentang Allahmu sendiri kan, karena tidak ada bukti, tidak ada saksi. Lalu seperti misalnya di dalam Al-Baqarah 106, Allah membuat, dengar dulu, saya ngomong jangan dipotong. Anda tadi mau ngomongnya seenaknya, bebas, saya masih tidak boleh ngomong. Iya, tapi Bapak jangan fitnah saya. Saya mengatakan saya tidak bisa menerangkan Tuhan saya, itu fitnah, Pak. Anda sendiri sudah mengatakan, Anda buka itu kembali. Anda bilang saya tidak bisa menjelaskan itu, Pak Martin. Menjelaskan fisiknya seperti fisik manusia memang nggak bisa. Yesus juga, Pak, nggak bisa menjelaskan fisik Bapak. Makanya Anda fisiknya Bapak yang di surga kayak mana menurut Yesus, Pak? Jangan, ini bagian saya ngomong Juma. Anda jangan begitu. Bapak jangan fitnah, Pak, ya. Katanya ajaran kasih. Tidak fitnah. Saya sudah bicara dengan, saya tidak mau seorang pendeta tidak mau memfitnah. Saya tidak berani mengatakan Bapak memfitnah saya. Bapak mengatakan saya nggak mampu. Begitu. Kan saya tanya, Anda ngomong panjang lebar, saya bilang Anda jelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya jelaskan kok. Jangan. Saya menjelaskan. Giliran saya ngomong, Anda ngoceh. Kenapa Anda takut kalau saya ngomong? Jangan takut saya ngomong. Bukan takut, Pak. Saya cuma tidak mau seorang pendeta itu memamerkan, memfitnah orang. Nggak bagus. Kamu sendiri tadi mencaci maki orang Kristen semaunya. Saya nggak mencaci. Mana ada saya caci? Saya membacakan data, Pak. Yesus bilang, iya. Itu semua. Bapak sendiri mengakui kok. Bapak sendiri yang mengakui kok bahwa memang kitab Anda menceritakan bahwa Yesus berasal dari keturunan pesina. Gimana sih, Pak? Ya oke lah, itu penafsiran Anda. Saya maklum kalau penafsiran bukan orang Kristen, ya. Oke. Saya hanya minta Anda berhenti dengan bicara Alkitab. Nggak bisa, Pak. Anda bicara, boleh. Tunggu dulu. Jangan, Anda tidak ngerti Alkitab. Saya sudah bilang tidak ngerti. Anda tuh tidak mengerti Alkitab. Penafsiran Anda keliru. Kalau Anda orang konsisten dengan Al-Quran, Anda jelaskan versi Al-Quran, nyalakan orang Kristen, silakan. Pakai Al-Quran itu. Ya memang salah. Al-Quran dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga loh. Oke, silakan Pak Maris. Itu nggak apa-apa. Kalian mau bilang Tuhan tiga, kalian mau bilang Yesus pezina, tidak ada masalah. Karena saya tahu Anda tidak yang katakan pezina kan kitab Anda, Pak. Aduh, gimana Pak Martin? Iya, betul. Saya sudah bilang betul. Oke, lanjut. Anda sudah mengakui betul. Ya. Anda nggak berani dialog dengan saya. Anda pakai Al-Quran, saya pakai Alkitab. Anda nggak berani kan? Loh, dari tadi saya pakai Al-Quran loh, Pak Martin. Pakai Al-Quran, konsisten Al-Quran. Kita bandingkan Al-Quran dengan isi Alkitab. Pak, Anda yang aturan mainnya itu selamanya yang belakangan itu mengkritisi yang terdahulu, Pak. Itu yang perlu Bapak pahami. Itulah dalihnya kalian, karena kalian tidak punya data cukup. Sekarang kalian ini kan bukan Yahudi. Kenapa pakai kitabnya Yahudi, Pak? Hah? Kenapa pakai kitabnya Yahudi agama lain? Anda kan Kristen. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya itu pengenalan. Orang Yahudi menyembah Yesus. Orang Yahudi menyembah Yesus. Anda tidak usah mewakili orang Yahudi. Itu nanti secara dengan orang Yahudi saya sudah dialog dengan mereka. Anda kan tidak ngerti siapa kalian yang dinubuatkan oleh Yesus, Pak. Matius 23 nomor 15. Kalau kalian mengaku sebagai Jangan takut kalau saya ngomong. Jangan takut kalau saya ngomong. Takut pula Pak Martin. Kalau saya takut saya diam, Pak. Kamu diam. Kalau saya diam justru saya takut. Saya ngomong ini karena saya berani gitu loh. Karena kamu takut disalahkan. Kamu tidak berani bicara Al-Quran. Susah Bapak menyalahkan. Bapak susah menyalahkan saya. Karena Al-Quran saya menceritakan hal kebenaran tentang Yesus. Kamu justru pakai apa yang menceritakan hal yang salah. Ayat Alkitab kamu nggak ngerti tapi kamu angkat. Itu kan keliru. Apanya yang saya tidak ngerti, Pak? Begitu saya bilang ayat Al-Anbiya 45. Saya nggak ngerti apanya kitab Anda. 171 Anda bilang, wah itu salah pengertiannya. Ya kan Anda bilang begitu kan tadi kan? Bukan penafsirannya, bukan begitu. Itu Anda sendiri tidak mau. Ya kan Anda nggak bisa baca original teks kitab saya. Anda hanya seenaknya. Kamu nggak kelasnya dialog dengan saya. Kamu nggak kelasnya. Ini yang Anda katakan ajaran kasih. Al-Quran saya bicara. Ini yang Anda sebut ajaran kasih, ajaran benar. Iya, kamu belum kelasnya dengan saya. Kamu masuk-masuk di Alkitab yang kamu tidak kenal. Ajaran kasih ternyata sombong ya, Pak ya? Bukan sombong, saya bicara kenyataan. Anda masuk-masuk ngobok-ngobok ke kitab orang, Anda menghina Yesus.
Begitu Loh, kok saya menghina? Saya menghina Yesus atau Kristen yang menghina Yesus, Pak? Saya yang menghina atau Kristen? Yang itu mengatakan kan Yesus mati terkutuk siapa, Pak? Islam atau Kristen? Kan Bapak menuduh saya menghina Yesus. Itu fitnah lagi Bapak ini. Saya dari tadi berupaya mendudukkan Yesus begitu mulianya sebagai hamba Allah. Justru Anda memfitnah saya menghina Yesus. Gimana sih Bapak? Karena kamu nggak ngerti. Kenapa saya nggak ngerti, Pak? Nggak ngerti. Kamu hanya ngerti versi Islam. Saya sudah kasih versi Islam pula. Pak, sekarang saya tanya gini, Pak. Coba Bapak buka kitab Anda di dalam Yohanes 7, Pak. Coba buka. Ngerti enggak Anda di situ pernyataan Yesus? Yohanes 7 nomor 28, coba. Saya tanya kamu Al-Imran atau terima aja kamu nggak bisa jawab. Saya mau tes Bapak ngerti enggak kitab Anda itu? Bapak ngerti enggak ajaran Yesus? Jangan-jangan Anda yang enggak ngerti. Kamu coba tahu aja kamu. Nah, coba Pak. Coba baca Yohanes 7 nomor 28 Pak. Ngerti enggak Bapak itu apa maksud Yesus? Coba. Saya dikte saya dong. Ini giliran saya ngomong, kenapa kamu dikte saya? Kan Bapak mengatakan saya enggak ngerti. Enggak ngerti memang. Kamu coba buka. Saya diam, sudah benar. Buka Yohanes 7 nomor 28, kita tes siapa yang tidak ngerti, saya atau Pak Martin yang tidak ngerti kitabnya. Ngomong Alkitab gimana sih? Silakan. Itu Pak, nomor apa? Tunjukkan Yohanes 7 nomor 28. Iya, Bang. Coba Pak Martin ngerti enggak? Oknum yang dimaksud Yesus itu siapa di situ, Pak? Kita uji supaya Bapak jangan asal ngomong katakan saya enggak ngerti kitab Anda. Yohanes berapa, Bang? Kok lama kali? Yohanes 7 nomor 28 tinggal diketik kok. Nah, 28. Yohanes 7 nomor 28. Coba Pak Martin, ngerti enggak ini ayat? Kamu kok ngajarin guru itu loh. Aneh kamu tuh. Kamu tuh orang Islam ngajari saya itu ada jangan begitu lah. Sombong. Anda baca pertentangan tentang asal Yesus. Ini seperti Anda bicara itu di sini judulnya sombong. Ini. Astaga, yang seri ini siapa ya? Yohanes 7 nomor 28. Tunggu. Coba kita lihat Pak Martin ngerti enggak ini? Kalian tuh lari-lari selolong. Nggak berani bicara Al-Quran kamu. Aduh. Nanti saya kasih data yang sama Pak. Pak, saya kasih data Al-Quran Pak. La tudrikuhul absaru wa huwa yadrikuhul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus, maha teliti. Nah sekarang astagfirullahaladzim. Siapa ini yang share screen? Saya bang. Tunggu bang, ini agak susah. Yohanes 7 nomor 28. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Coba yang lain deh, yang lain. Bang Ian. Kamu bicara Al-Quran bukan berarti kamu pintar. Kamu nggak tahu. Saya agak angkat ayat 45. Jangan nangis. 171. Jangan nangis, Pak. Jangan nangis. Kamu ini salah menafsirkan. Sekarang ini kamu Pak, nomor 28. Kita semuamu sendiri. Pak, nomor 28, Pak Martin. Coba. Ya bacakan aja sendiri. Ada masalah jangan emosi. saya begitu. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Dia siapa di sini, Pak? Dia siapa? Wujudnya seperti apa? Dia yang mengutus Yesus itu? Elohim. Iya, itu ada Elohim. Ya, wujudnya seperti apa? Wujudnya roh. Seperti apa, Pak? Wujudnya roh. Kayak mana wujud roh itu, Pak? Wujud roh adalah satu yang tidak berwujud, tapi dia punya pikiran, punya kehendak, punya perasaan. Bukan. Maksudnya wujud. Maksud saya wujud roh itu seperti apa, Pak? Nah, disitulah Anda orang berpendidikan apa tidak? Roh itu satu yang tidak berwujud. Anda nggak ngerti ya? Berarti yang mengutus Yesus itu adalah esensi yang tidak berwujud ya, Pak ya? Tapi dia berbicara kepada Musa, dia berbicara kepada Abraham.
Iya, saya Ya, ngerti. Allah Anda Tapi- bicara dengan siapa? Allah Anda bicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala bicara dengan siapa? Coba, Tapi Anda jawab pertanyaan saya dulu. Jawab sabar pertanyaan dulu, saya. sabar. Allah Subhanahu wa taala bicara dengan Jangan siapa? emosi dulu, jangan Bukan emosi, emosi. santai. Anda jangan relax. ngomong sendiri dong. Anda mau Relax. ngomong sendiri, saya nggak boleh ngomong. Itu. Relax dong, Pak. Allah Anda Santai. tidak bisa bicara dengan siapapun. Satu-satu Yahweh Pak Elohim Martin. bicara kepada Abraham, bicara dengan Musa. Anda mau tanya saya apa? Dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Sabar, Lengkap. Pak. Santai, jangan emosi. Bukan, karena Juma ini kan mau menang sendiri aja kalau ngomong. Bukan mau menang sendiri, Pak. Dia Ini saya menghakimi saya. ini. Dia ambil ayat Alkitab. Bukan. Anda mengatakan Anda lebih paham. Anda lebih paham. Pintar, udahlah. Kamu lebih baik jelaskan Al-Quran yang lebih pintar. Oke, saya Tapi jelaskan kalau Al-Quran. Nggak mungkin kamu lebih pintar dari saya, itu nggak mungkin. Oke, Itu saya jelaskan tahu. Al-Quran. Saya jelaskan Al-Quran Nah, sekarang. jelaskan Ya. tentang Allahmu dari Al-Quran. Oke, Jelaskan tentang Allahmu diam. dari Al-Quran. Jelaskan. Oke, diam. Jadi tadi Anda sudah melihat ya, bagaimana kemudian wujud Tuhannya Yesus. Tidak berwujud, tidak bisa dilihat oleh mata. Al-Quran Tapi dia menerangkan, bicara loh kepada manusia loh. Dia bicara loh. Al-Quran menerangkan, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Berarti apa yang diceritakan Yesus tentang Tuhannya sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, sekarang Tuhannya Kristen. Surah 51. Coba Anda buka surah 51. Tuhannya Kristen gimana, Pak? Nampak dilihat oleh mata, Surah 5. malah dibunuh oleh manusia. Iyalah, itu penyataan dari Allahnya orang Alkitab. Jadi Itu beda, makanya kan Tuhannya begini saya loh. dengan Tuhannya Yesus sama, sementara Tuhannya Kristen beda. Nggak sama, jangan ngaku-ngaku. Saya nggak mau kalau Sama. kalian nyamakan dengan Tuhan Alkitab. Nggak bisa, beda. Bukan Tuhannya Alkitab, Pak. Beda, Tuhannya beda. Yesus itu sama dengan Tuhanku, Pak. Tidak, Sama-sama tidak berwujud. Sekarang saya akan Sementara buktikan. Tuhan Bapa Oke, itu berwujud. Oke, buka surah Pak, ya? 51. Buka surah 51. Tolong saya screen dia coba. Surah Beda ya, Pak, 51 ya? di situ, Saya di buka situ ya. menunjukkan perbedaannya. Di situ Tenangkan menunjukkan dulu perbedaan. rohnya. Tenangkan dulu rohnya. Saya mau buka ayatnya. Surat berapa? Surah 51. Bentar. Asyura. Bentar. 51. Ya. Bentar ya. Kita buka dulu. Santai, Pak. Santai. Ini. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Gimana nih? Ya, Apa yang itulah salah di situ? Bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhannya Yesus, beda di situ. Tuhannya Bedanya di Yesus mana? bicara. Tunggu dulu, jangan potong dulu. Tuhannya Yesus itu bicara kepada Abraham, bicara kepada Musa, bicara kepada nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak bicara kepada manusia kecuali kepada malaikat. Oke, itu bedanya itu. Lucu Beda, Bapak kan? ini. Beda kan? Lucu Bapak ini. Loh, jangan lucu. Allah Ya dong, bicara dengan manusia apa tidak? Kan tidak bicara. Dia bicara Surah langsung. 51, Allah Dia Subhanahu wa Dia berbicara kepada siapa? Kepada Musa, kepada Di Abraham. mana? Nggak, ini ayat ini sudah buktikan kok. Surah 51 buktikan. Tidak bicara kepada siapapun. Berbicara kepada Musa, wahal ataka katanya. hadithu Musa Bagaimana Isra'ana mungkin? ram faqala li ahlihi kuthu inni anastu nara. Bicara kepada Musa, innani ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil walidil Berarti Surah 51 ini bohong ya? Surah 51 bohong pula. ya? Apa yang bohong, Pak? Nggak ada yang bohong di situ. Jangan standar Itu ganda. dikatakan, Pak Martin, adalah. perantaraan wahyu. Ngerti enggak wahyu, Pak? Allah itu Malaikat bicara kepada malaikat. mana Bukan ada bicara di situ? kepada- Wahyu tidak bicara kepada itu manusia. diterangkan perantaraan wa Tidak ma bicara kana kepada li manusia. basharin ayyukallimahullahu illa wahya. Beda itu, beda. Pak, wahya itu wahyu, Pak. Wahyu itu apa? Allah berbicara langsung melalui perantaraan
malaikat, juga Allah langsung berbicara berarti kepada tidak manusia melalui mimpi, lalu melalui pernyataan. Gitu loh Pak. Surah 21 tidak bilang begitu, itu karangan Anda. Loh, itu dituliskan wahyu di situ. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Wahyu illa melalui malaikat. Wahyu itu apa Pak? Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu itu ada 3 Pak. Melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui malaikat. Gitu cara belajarnya. Itu yang dikatakan wahyu. Makanya ketika dia melalui langsung, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Itu langsung dia bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadi. Itu percakapan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Tidak ada. Sementara di dalam kitab Anda lawan itu surah 51 masa dilawan. Masa dilawan. Anda menyangkali itu. Makanya di situ kelemahan kalian tuh di situ, kelemahannya tuh di situ. Itu kelemahannya. Anda menyangkali ayatmu sendiri. Kelemahan apa di situ? Jangan sangkali. Sementara yang dikatakan wahyu itu, Pak, itu wahyu itu penglihatan, Pak. Sosok Nabi ketika dia bermimpi, ketika dia melihat pernyataan penglihatan Tuhan, itu yang disebut wahyu. Yang kalian comot masuk ke dalam kitab kalian. Kalian itu nggak ngerti apa itu wahyu, tapi rampok masuk ke dalam kitab kalian. Wahyu dalam bahasa Yunani apa, Pak? Cerita-cerita Musa dan Abraham itu kalian rampok dari mana itu? Coba cerita Musa itu bagaimana? Jangan ngomong begitu dong. Kalian sendiri ngambil dari Alkitab. Pak Martin, siapa? Masuk di Al-Quran. Sekarang saya tanya sama Anda. Siapa, Pak Martin? Siapa di antara sahabat Rasulullah yang pernah ke Israel belajar tentang Torah? Tunjukkan. Sehingga mereka tahu tentang nama Abraham, Musa. Baraka Naufal itu orang Kristen itu datang menerjemahkan dalam bahasa Arab. Waraka Naufal apa yang diceritakan? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan pengajaran Waraka tentang Abraham, tentang Musa kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Kalau dikatakan dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab ya semuanya kan. Lah, Waraka itu orang Yahudi, Pak. Itu kitabnya dia, itu haknya dia. Kenapa Bapak membatasi sementara Bapak orang Batak? Nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Nyambungnya di mana? Waraka punya hak, dia keturunan Ishak. Bapak siapa? Kan dia waktu Muhammad di Gua Hira itu kan dia lapor sama Khadijah, lalu Khadijah ajak dia ke pamannya. Ya, terus apa yang dikatakan? Dikatakan di sana bahwa ada tanda kenabian katanya itu. Sedangkan Waraka Naufal itu kan orang Ebionit, bukan orang Kristen itu. Ebionit itu. Iya memang bukan orang Kristen memang. Khadijah juga bukan orang Kristen. Kristen itu kan nyembah manusia, mereka tidak. Iya betul. Nggak apa-apa. Kita beda. Jadi Tuhan Anda dengan saya beda, jelas. Ya, memang beda. Kalau Tuhan Bapak dengan saya memang beda. Aku sama. Enggak sama. Yang sama itu Tuhannya Yesus dengan Tuhan saya itu yang sama, Pak. Kalau Tuhan Kristen beda. Tuhan Kristen itu sama manusia. Tuhan Kristen itu manusia. Kalian Kristen itu Tuhannya manusia, sementara Tuhannya Yesus bukan manusia. Tuhannya Yesus itu diterangkan bahwa memang aku kamu kenal dan kamu tahu dia dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas dari utusan dia yang benar yang tidak kamu kenal. Jadi tidak ada yang kenal Bapa itu, Pak, karena dia gaib, dia roh, dia gaib. Sementara Tuhan Bapa gaib ya. Tuhan Bapa gaib ya. Orang Islam itu berbeda. Tuhan Bapa itu dilahirkan, Pak Martin. Manusia dia, Pak. Iya. Tuhan Bapa. Tuhan yang Yesus manusia. Elohim yang tidak kelihatan. Yesus bertuhan. Yesus bertuhan. Justru Bapa yang tersesat. Justru apa yang tersesat? Yesus menyembah kepada Allah, justru kalian menyembah kepada Yesus, kan salah itu. Siapa yang bilang salah? Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa, Pak? Iya, kamu nyembah siapa coba? Nyembah siapa? Tuhannya Yesus yang tak terlihat. Ngarang, malu-maluin aja. Jangan ngaku-ngaku begitu dong. Lo kok ngarang? Jangan ngaku-ngaku dong. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah untuk orang Islam, Tuhan negeri Mekah.
Tuhan negeri Mekah. Oh gitu ya. Ya, Jadi Tuhan, Al-Quran, jadi Tuhan Israel itu bukan Tuhan negeri Mekah. Cuma di Israel saja. Itu Cuma- disembah hanya orang Muhammad nyembah Tuhan negeri Oh, Mekah. Surah 27 jadi cuma- ayat 91. Jadi cuma di Israel saja mutar-mutar Tuhan Israel itu. Iya. Oh. Lucu ya. Aduh. Lucu ya Bapak ini. Dia ajarkan untuk orang Israel. Dia ngajarkan untuk orang Israel, bukan di Arab. Dia ngajarkan untuk orang Israel untuk Oh, memperkenalkan lucu ya. kepada bangsa-bangsa. Padahal di dalam Yesaya 5 nomor 16 diterangkan Allah itu Subhanahu wa ta'ala loh di situ Pak. Maha suci lagi maha tinggi. Gimana itu? Itu menurut Anda kan silakan aja, saya nggak larang itu. Tapi Yesaya 5 nomor disama-samakan dengan 16 kok menurut saya Jangan gimana sih? disama-samakan dong. Nah, Nggak ini kan sama kita- itu. Yesaya itu kan Hanya kitabnya Bani bertentangan. Israel Pak, bukan kitabnya Yesus Kristen. aja kalian tidak kenal kok bagaimana bicara Tuhannya sama. Gimana Yesus saya aja tidak kalian kenal Pak? Yesus itu Kalian nabi tidak kenal kami kok. Yesus. Kalau Dia Yesus nabi itu kami. diganti Dia nabi nanya kami. Isa. Dia diutus kepada Bani Israel, saudara-saudara kami Bani Itulah. Israel. Lah Kristen Jangan ini tambah dari mana? tempel gitu lah. Harus Keturunan konsekuen Abraham itu dengan- cuma dua, Pak. Iya. Pak Martin, keturunan Abraham itu cuma dua, Bani Israel, Bani Ismail. Kristen dari Bani mana? Ismail itu sudah dong. diusir. Nggak, saya Ismail tanya dulu. diusir. Ismail itu diusir. Anda Saya tahu tanya nggak? dulu, Ismail itu saya tanya diusir. dulu kepada Bapak. Tanya dulu Yang kepada Bapak. turunan Kami selanjutnya adalah Islam Isa, dari bukan dari Bani Ismail. Ismail. Kami Islam dari Bani Ismail. Tapi Apa tidak- Yahudi iya, dari tapi tidak Bani menurunkan orang-orang Ismail. Umat Terus, Tuhan itu bukan Kristen dari dari situ. mana? Kristen dari mana, Pak? Ishak, dari Ishak, Yakub, Ishak Yakub pada Di Yesus. mana? Di mana Ishak Yakub mengajarkan nyembah manusia, Pak? Di mana? Loh itu penggenapan kok. Makanya Di kalian mana? tidak mengerti. Di mana dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi manusia? Di mana, Pak? Loh, kan Anda lihat di Yesaya di kitab Perjanjian Lama Nah, ada. kan, ambil kitabnya orang kan. Nah, tadi saya dilarang bahas kitabnya orang. Nah, sekarang giliran Ini Bapak Alkitab bahas kita, Perjanjian kitabnya Lama, orang. Perjanjian Baru. Kalian yang ngutip-ngutip dari Alkitab Loh, sekarang loh, loh. menyangkali. Aduh. Siapa yang mengatakan bahwa kitabnya Yahudi berupa kitab tanah itu Perjanjian Lama? Siapa yang mengajarkan Bapak? Kenapa kamu korek-korek saya? Baca itu bukan, coba. Pak, kitabnya Yahudi itu bukan kitab saya, juga bukan kitabnya Kristen, Pak. Sama-sama kita bukan Loh, punya kita kitab sampai sekarang itu. kita pakai Perjanjian Lama jadi Alkitab kok. Perjanjian Baru Ya, karena itu karena kalian membaca agama orang. Gimana sih Bapak ini? Makanya itu kan diterangkan di menurut dalam. pengertian kalian yang keliru. Kalian kan Bukan, bukan Pak, orang bukan. Kristen. Kalian bukan Pak, orang Kristen. Pak, saya Tapi katakan kalian sama bawa Bapak. nama Abraham, nama Ismail, nama pendiri- Yakub. Kalian pendiri bawa-bawa. Kristen itu, Kenapa Pak, kalian bawa pendiri- nama itu? Lah, kenapa kalian juga bawa nama itu? Saya dialog sama kamu tuh repot sih. Eh. Bicaranya Ayo, ngawur aja. kenapa Bapak bawa agama Makanya konsisten nabi-nabi belajar orang Yahudi? Kenapa? bicara Al-Quran aja deh. Al-Quran aja kalian jelaskan, jangan bicara Alkitab. Kalau bicara Alkitab kayak gini. Kalian tidak berani bicara Al-Quran sendiri, nggak berani. Kenapa Kalau bicara dialog Bapak pasti juga? larinya ke Kenapa Alkitab. bawa Kenapa nggak berani kitabnya bicara agama Al-Quran? Yahudi, Pak? Yahudi Kristen kan beda, Pak Martin. Jarak Itu daripada pengenapan. kitab Perjanjian Lama dengan kitab Anda kan 1700 tahun lamanya, Pak. Kok pakai kitabnya agama lain, Pak? Yang punya agama lain. yang punya kitab masih ada kok, Pak, masih menjadi praktisi Yahudi hari ini, Pak. Dengar Jol, Menjadi- Jol dengar ya. Tidak menjadi Jol, kamu dengar. Kristen. Kamu dengar saya ngomong ini. Iya, Ya, dengar ya. ya. Bait suci Yerusalem itu dirobohkan 2 kali. Apa Pertama oleh urusannya dengan Bapak? Bapak dengar kan dulu, orang dengar dulu. Yahudi. Nanti saya jelaskan. Bapak Dengar kan dulu. Kristen. Bapak kan Dengar Yahudi, dulu bukan makanya. Yahudi. Dengar dulu saya ngomong. Anda tidak berani kalau saya ngomong itu Anda ketakutan itu. Saya mau telanjangi ini orang Yahudi itu. Apa? Jadi bait suci Iya, itu iya. dirobohkan. Dia bukan zaman Nebukadnezar. Lalu tahun 70 oleh Jenderal Titus dirobohkan. Yesus katakan Terus? begini. Yesus katakan di Yohanes 2:19. Rombak bait Allah, bait suci itu. Aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Artinya Terus? apa? Setelah itu dirobohkan, berdirilah gereja. Jadi gereja itu pengenapan dari bait suci. Itu. Gereja Pak, itu adalah iya. penggenapan bait suci Salomo. Pak Martin, siapa yang ditunjuk untuk membimbing jemaatnya setelah Yesus pergi? Siapa, Pak? Hah? Siapa yang ditunjuk untuk melanjutkan pengembalaan kepada Bani Israel setelah dia pergi? Gereja. Siapa? Gereja. Di mana Yesus Gereja menyebut yang kata disuruh. gereja, Pak?
Iya. Di mana Yesus menyebut? Jemaatnya. Di mana Yesus memiliki jemaat orang-orang berkulub, Pak? Di mana? Nah, itulah kalian ngomongnya penghinaan melulu sih ngomongnya. Loh, ini bukan penghinaan, Pak. Ini bukan penghinaan. Tunggu dulu, jangan ngomong sendiri. Kalian bangga dengan sunat, kalian tidak ngerti. Muhammad aja nggak disunat kok, kalian mau ngomong-ngomong begitu. Nah, kalau giliran Bapak yang menghina boleh. Kalau Bapak yang menghina boleh. Saya tidak menghina, saya bicara kenyataan. Di mana Al-Quran mengatakan Muhammad disunat? Saya tidak menghina. Anda yang harus jawab pertanyaan saya. Ini saya tanya. Di mana Al-Quran mengatakan Muhammad disunat? Itu pertanyaan, bukannya menghina. Ngerti? Nah sekarang saya tunjukkan ini. Memang tidak ada. Makanya. Anunya wajahnya. Iya, tidak ada memang sengaja. Oke, lanjut Pak Martin. Lanjut. Ya. Lalu. Begitu saya. Ya, mereka. Jadi Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha suci, maha tinggi Pak ya. Subhanahu wa ta'ala ya. Matius 16. Di sini Yesaya 5 nomor 16 maksud saya. Jadi Tuhannya Bani Israel itu Subhanahu wa ta'ala. Iya Pak, Tuhannya Bani Israel itu tidak pernah mati, tidak pernah dilahirkan. Kata Yesus Tuhannya itu kan tidak ajaran dikenal. Kristen. Itu ajaran Kristen. Jadi jangan disama-samakan. Ajaran Kristen bukan ajaran Islam. Islam itu menyangkali. Pak, ajaran Kristen itu yang Antioquia, Pak. Pak, Kristen dan ajaran Yesus itu beda, Pak Martin. Jangan betul. Beda. Islam itu hadir untuk menyangkali ajaran Kristen. Oh iya pasti. Iya, tapi meluruskan kembali ajaran Yesus. Meluruskan apa? Orang sudah menggenapi itu atau kalian kembali kepada Taurat. Itu menurut kalian agama. Itu menurut Kristen. Meluruskan apa yang diluruskan? Kalian kembali kepada perjanjian lama kok. Kita yang dimaksud penggenapan itu apa Pak Martin? Dihilangkan Pak. Yang dimaksud penggenapan itu dihilangkan. Tidak dihilangkan. Terus kalian masih menjalankan hukum Taurat? Loh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, segala macam perbuatan jahat itu tidak dilakukan, yaitu mengasihi. Ngerti nggak maksudnya hukum Taurat? Loh, apa yang maksud hukum Taurat apa? Ada maksud apa? Pesan Paulus itu jangan sampai Anda ingkari loh. Anda tidak akan dianggap benar kalau Anda masih menjadikan hidup di bawah hukum Taurat. Itu loh Pak. Jangan jadi pengikut Paulus yang munafik. Sekali menjadi pengikut Paulus, menjadilah pengikut yang taat, Pak. Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu jika kamu hidup di bawah hukum Taurat. Betul, memang betul. Nah, iya, hukum Taurat itu yang menghukum. Hukum Taurat itu ke neraka, tahu nggak? Hukum Taurat itu membuat orang ke neraka. Itu kan. Itu memang betul. Oke, bisa teman-teman, kita dengarkan ya bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu mengantar manusia ke neraka. Kita dengarkan Pak Martin. Iya. Hukum Taurat itu, siapa yang melanggar itu pasti ke neraka. Upah dosa adalah maut, yaitu melanggar hukum Taurat. Jadi supaya tidak ada yang melanggar, dihapus aja Pak ya. Supaya tidak melanggar, dikaruniakan Roh Kudus melalui Yesus. Dihapus Pak ya, supaya tidak ada yang melanggar ya. Dihapus ya Pak. Dikasih Roh Kudus, dikaruniakan Roh Kudus yang kalian tidak punya. Apa nyambungnya Pak? Dihapus makanya Pak. Kalian tidak ngerti, makanya nggak ngerti ajaran Kristen kalian nggak ngerti, udahlah. Makanya saya bilang kalian tuh bicara Al-Qur'annya aja. Intinya dihapuskan. Aturan Tuhan itu intinya dihapuskan supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa. Ya kalian mau pakai ya pakai aja. Kalau kita kan tidak, kita sudah hukum kasih. Hukum kasih. Nah itu dia artinya kan Bapak sudah nggak pakai hukum Taurat kan? Itu aja gambaran aja, sebagai gambaran bahwa tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Iya kan itu nggak dipakai lagi Pak. Nggak dipakai lagi sama Kristen yang itu. Jadi kalau mau mencuri, mau berzina ya silakan aja. Ya, kan udah nggak dipakai Pak. Kan kita mengasihi. Nah itu kan penafsiran kalian yang ya justru itu mengasihi bininya orang, mengasihi anak gadisnya orang. Lihat dari omonganmu aja kamu nggak ngerti Alkitab. Loh. Galatia 5 nomor 1 itu gimana itu Pak? Galatia 5. Kamu nggak ngerti makanya ngomongnya sembarangan aja. Giliran orang ngomong kamu nimbrung terus gitu.
Apanya? Enggak, masalahnya gini Pak, aturan Tuhan datang kepada Bani Israel, dikatakan aturan itu membuat Kristen jatuh ke dalam dosa. Jadi aturan itu harus dihapus. Gitu loh. Gimana sih Bapak ini? Jangan menjadi munafik lah Pak. Harusnya Bapak itu tepuk tangan dengan ada ajaran yang menghapuskan perintah Tuhan. Jangan ini, jangan itu, jangan itu. Karena dengan adanya perintah jangan, Bapak jatuh ke dalam dosa. Bapak nggak bisa melampiaskan kesenangan nafsunya kalau ada aturan gitu. Benar kan? Itulah makanya beda, kalian tuh beda. Benar Kalian kan? tuh kembali kepada perjanjian lama. Kita Nah, sudah iya. menggenapi itu. Nah, Makanya- menggenapi artinya menghapuskan kan? Menggenapi bukan menghapuskan. Terus kenapa Menggenap- kalian tidak mentaati? Dengar dulu, makanya tanya saya nanti saja. Kamu tidak ngerti Alkitab, saya sudah kasih tahu. Ya buktinya Menggenapi aja kamu kalian tidak menjalankan Taurat, itu aja kok kesimpulannya. Susah kali. Mau Anda pelintir seperti apapun lidah Anda itu melilit, faktanya kalian membatalkan semuanya kok. 3 lagi hidup miliar dalam lebih hukum orang Taurat. Kristen di dunia. 3 miliar lebih. Oh Orang bodoh memang itu. Apa itu orang bodoh? Kok mereka kebetulan percaya memang ajaran Yesus Yesus? menubuatkan Mikir itu bahwa cuma. banyak orang yang akan disesatkan. Memang Yesus menerangkan itu, Pak. Bahkan murid-murid Tuhan pun akan disesatkan, Pak. Banyak orang. Bahkan Iya, Yesus iyalah, yang bahkan kamu Yesus sangkal-sangkal menerangkan. itulah. Seperti yang kamu Pak- sangkal itulah. Pak persis Martin, itu. sebagai Yang kamu pendeta, sangkal-sangkal tolong itulah. Anda pahami bahwa Yesus menerangkan lebih susah lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum, Pak, daripada orang Kristen masuk ke surga. Itu loh. Paham tidak di situ, Pak Martin? Ya itu Anda pelintir kan. Orang kaya Betul, Anda bilang pelintir. orang Kristen. Lah, orang Kristen itu kan orang kaya-kaya, Pak. Itulah. Coba, ayo, Udahlah. ayo. Kamu nggak sanggup Orang dialog Kristen dengan itu kan- saya Juma. Kamu nggak Orang Kristen itu sanggup kan lah. kaya-kaya, Pak. Kamu nggak bisa Mana itu? dialog dengan saya karena kamu tidak konsisten dengan Al-Quranmu. Bahkan, Kalau kamu Pak, dialog bahkan dengan di saya, dalam- kamu konsisten bahkan di dalam- Al-Quranmu. Kamu nggak Bahkan di berani dalam itu. Markus 9, Markus 9 nomor 59, Pak, apa dikatakan? Alkitab melulu. Kamu nggak ngerti Alkitab, kamu angkat ayat. Kamu Semua orang Kristen masuk terjemahkan neraka. sendiri. Markus 9 nomor 59. Gimana itu, Pak? Digarami di api, dalam api neraka. Gimana itu, Pak Martin? Nggak usah kamu jelaskan Al-Quran aja deh. Kamu nggak ngerti. Kalian orang Islam itu tidak bisa mengerti Alkitab. Karena Alkitab itu harus orang yang sudah dibuka pikirannya oleh Tuhan Yesus baru bisa mengerti Alkitab. Aduh, Orang gimana yang sih, Pak? belajar Alkitab seperti apapun. Ada orang yang Bapak belajar selalu- Alkitab dari dulu, tapi Pak, terbuka Yesus karena masih diselubungi Yesus itu pikirannya. jangan selalu dibawa-bawa namanya lah. Yesus tidak mengenal kalian. Yesus itu Oke lah, nabi bagi enggak. Bani Israel. Itu kan menurut Anda yang sudah disesatkan itu. Enggak kok, Yesus sendiri Makanya yang bahasanya mengaku. begitu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang Kalian hilang dari itu- Bani Israel. Kalian diutus untuk menyangkali Yesus, menyangkali Alkitab. Itu kan sudah jelas. Nggak bisa disangkal itu. Kalian selama ini kan mati-matian Oke, menyalahkan oke. Kristen kan? Oke, gini Tugas Pak, kalian kan itu. sebagai Tapi kita nggak ada kesimpulan, masalah itu. Nggak ada masalah sebagai buat kita. kesimpulan, Pak Martin sebagai kesimpulan, Matius Iya. 23 nomor 15, agama mana yang dibentuk oleh ahli kitab yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab? Itulah Silakan. mau menjelaskan seperti ini. Seperti Rasul Paulus itu, waktu menjadi Saulus, dia menganiaya orang Kristen. Itu yang dimaksud itu. Oh, berarti Mereka itu- berarti dengar ajarannya dulu, ya. makanya jangan potong dong. Seperti waktu Saulus itu, dia menjalankan syariat agama, ngajarin orang, itu pengajar, tapi perbuatannya jahat, nangkepin orang Kristen, menghina orang Kristen. Itu Kristen. kenapa Bapak ini tidak ada-ada merayakan saja. itu makanya Anda ini- itu Anda contohnya ini- dari Anda- orang-orang munafik Anda di ini situ. nggak nyambung. Nggak nyambung Bapak ini. Kok orang Kristen yang ditangkapi oleh Paulus? Kristen itu muncul nanti setelah Paulus ngajar, Pak. Ada-ada aja. Baca Itu Galatia makanya- 2. Makanya Galatia kalian 2 tuh nggak nomor ngerti. 7. Makanya Di situ kalian nggak Paulus- ngerti apa-apa tentang Alkitab, tapi ngomongin Martin, Alkitab. Pak Martin, Aduh, yang udahlah, disebut udah. Kristen itu adalah pengikut Paulus, Pak. Yang bukan pengikut Paulus bukan Kristen. Kenapa Bapak mengatakan membunuh orang-orang Kristen? Bapak nggak nyambung. Murid-murid Yesus itu adalah manusia yang bersunat semua, bukan Kristen itu, Pak. Yang Kristen itu yang bersunat, yang diterangkan Galatia 2 nomor 7 bahwa aku Paulus diutus kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Itu baru Kristen, Pak. Di Antioquia pertama kali Kristen itu disebut. Jadi Bapak jangan suka ngibul lah, sebagai pendeta jangan suka bodoh-bodohi jemaat, Pak. Pengikut Yesus tidak disebut Kristen karena pengikut Yesus semuanya bersunat, Pak. Oke, Pak Martin, ya.
Kenapa Muhammad tidak disunat? Di mana datanya Pak bahwa Muhammad tidak bersunat? Coba tunjukkan di Al-Quran. Coba tunjukkan di Al-Quran. Al-Quran bukan biografi, bahkan Al-Quran lebih banyak menceritakan tentang nabi-nabi yang lain daripada. Makanya jelaskan itu di Al-Quran mana mengatakan Muhammad disunat. Kenapa Anda mencari ayatnya? Jawab itu. Kenapa Anda mencari ayatnya di dalam Al-Quran, sementara Al-Quran itu bukan buku biografi untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW? Iya, berarti kan kamu nggak bisa buktikan toh. Itu dalih semua. Buktikan itu. apa? Kamu nggak bisa buktikan. Ya, untuk membuktikan beliau bersunat, kenapa harus ini? Kenapa harus di Al-Quran? Iya, harus di Al-Quran dong. Itu kitab dari Allah katanya. Kitab dari kenapa Allah. Kenapa nggak langsung ke ucapannya baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu kata orang setelah Muhammad meninggal 200 tahun Ya, kemudian. dong. 200 lebih tahun orang mulai ngarang-ngarang bikin hadis segala macam. Itu dikarang orang. Ngarang-ngarang, giliran menghina jago. Makanya kalau Al-Quran itu yang dari Allah benar-benar itu saya tanya. Ada kok dalam Al-Quran. Kata orang. Al-Quran ada kata ini ayatnya. dari sini, kata ini dari sini, kata ini dari sini. Al-Quran menerangkan summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dalilnya. Perintah bahwa dia disuruh untuk mengikuti millah, ajaran Abraham. Apa ajaran Abraham? Sunat. Apa coba? Hah? Sunat. Nah, kenapa Muhammad tidak disunat di Al-Quran? Lucu Bapak ini. Summa Kenapa auhayna itu perintah. Itu kenapa tidak bicara? Kenapa tidak bicara sunat di Al-Quran? Loh, Bapak ini gimana sih? Ini kan sudah jelas dikatakan. Summa auhayna. Pak Martin, ini ada perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Apa ajaran Ibrahim itu? Salah satunya adalah bersunat. Disuruh perintah diikuti, berarti diikutin. Berarti beliau melakukan sunat. Ayo. Itu pinter-pinteran cuma. Pinter-pinteran. Lu kok pinter-pinter? Nah sekarang begini Pak. Sekarang itu begini. bicara kenyataan. Kamu kenyataan. Berbusa-busa ngangkat ayat Alkitab. Tapi kamu nggak bisa satu ayat aja untuk Muhammad disunat aja kamu nggak bisa. Loh itu ayatnya sudah saya tunjukkan. Gimana sih Bapak ini? Kata sunat situ di mana? Mana kata sunat? Itu diperintahkan ikut. Sekarang begini Pak. Mana Muhammad dikatakan disunat? Pak, jangan begini, begini. Itu karangan semua itu. Karangan itu. Jangan Bapak bicara saya dengan gila. seperti itu. Jangan bicara saya seperti itu. Bapak gila namanya itu. Kalau sudah ada data dikasih, Bapak tolak. Kemudian Bapak lebih paham. Di mana gitu. datanya itu di mana? Datanya di mana? Bilang itu sudah ada perintahnya, Pak. Saya kan perintah, mengatakan. tapi di mana? Dikatakan bahwa Muhammad disunat itu di mana? Lah kan saya sudah katakan kepada Bapak, bukti Al-Quran itu wahyu dari Allah. Bukan menceritakan tentang biografi Rasulullah Muhammad SAW. Itulah dalih. Itulah dalih. Lucu Bapak ini. Itu lucu Bapak ini. Ya, lucu. Nah sekarang coba tunjukkan coba kepada saya dalilnya bahwa Yesus mengaku bersunat. Ada nggak Pak? Ada. Di mana coba? Paling Lukas. 8 hari disunat. Ya. Siapa yang mengaku di situ bahwa dia disunat? Hah? Ayo. Loh, ada ditulis kok. Iya, itu ditulis dalam Lukas 2. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya di mana dikatakan Yesus mengaku bahwa dia disunat. Ayo Pak, ayo. Kan ada di situ kan ada di Lukas 2 mana? Ayo Pak, di Lukas 2 di mana? Di mana dalilnya diterangkan bahwa Yesus mengaku bahwa dia sudah disunat. Mana Pak? Saya sunat 2 kali kalau ada pengakuan Yesus disunat. Dengar ini judulnya ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Makanya aku bilang saya lebih paham kitab Anda daripada Pak Martin. Oke lah, tapi kamu nggak bisa jawab Muhammad disunat di mana Al-Quran. Di Al-Quran kan sudah jelas perintahnya. Itulah kelebihan kamu. Pak Martin. Di Al-Quran kan sudah jelas ada perintahnya. Ada perintah tapi tidak tulis Muhammad disunat. Loh, kan sudah ada perintah. Diperintahkan untuk ikut kepada Abraham. Abraham ngapain coba? Abraham ngapain coba? Sunat. Berarti dia harus ikut sunat. Abraham itu dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Abraham itu di Alkitab. Anda jangan ambil Abraham. Dari Al-Quran aja. Abraham itu nabi kami, Pak. Dari keturunan nabi kami, Yakub. Kristen itu dari mana? Ada aja.
Bapak mengaku dengan mulut Bapak itu adalah nabi kami, tapi apa dalam kitab Anda? Dihinakan Abraham itu, dibilang pesina lah, dibilang anak haram anaknya, dibilang keledai liar lah dalam kitab Anda. Giliran kayak begini Bapak ngais-ngais Abraham. Gimana sih Bapak ini? Kami memuliakan Abraham. Sekarang begini Pak Martin. Dulu deh. Kalau belum belajar Al-Quran jangan dialog dengan saya deh. Kamu jelaskan Al-Quran sampai pintar dulu deh. Jangan kotek-kotek Alkitab yang kamu nggak ngerti. Oh harus. Al-Quran 45 aja kamu kali. Harus. Sekarang ini soal Al-Baqarah 106 coba. Kenapa pula ya? Al-Quran? Coba. Al-Baqarah 106 coba Anda baca. Kenapa dia? Apa yang diterangkan di situ, Pak? Di situ Al-Quran dirubah-rubah, diganti-ganti ayatnya. Al-Quran dirubah-rubah? Masa sih? Makanya. Saya tidak tahu itu, Pak. Masa, Pak? Astagfirullahaladzim. Al-Baqarah berapa, Pak? Dirubah-rubah katanya Quran. Al-Baqarah berapa, Bang? Al-Baqarah 106. 106. Al-Baqarah 106. Aduh, gawat. Suruh baca deh coba, ngerti enggak dia? Itu Pak, baca Pak. Pak. Ya? Baca Ayo Pak. dong Pak. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diganti-ganti ayatnya. Mana diganti Pak? Mana coba? Apa? Itu diganti-ganti tadi itu. Ini diganti. Mana diganti Pak? Ayat yang kami batalkan. Ya, tuh. Ayat yang kami batalkan. Ada yang dibatalkan tuh? Atau kami hilangkan dari ingatan. Oke? Mana diganti? Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Terus? Nah, mana ayat yang diganti itu Pak? Ya, coba tunjukkan ayat mana yang diganti, coba. Ayat ini kamu yang tunjukkan sama saya, itu ayat Al-Quran. Kamu tunjukkan. Berarti semua katanya Bapak menuduh. Tadi Bapak menuduh Al-Quran itu. Ayat ini firman Allah sendiri. Al-Baqarah 106. Iya, mana di situ Anda kan mengatakan Al-Quran itu diganti-ganti ayatnya. Kan gitu tadi. Itu, ya. Ayat yang kami batalkan. Dengar. Coba Bapak tunjukkan. Coba Bapak tunjukkan kepada saya ayat mana yang dibatalkan, ayat mana yang diganti, ayat mana yang dibatalkan. Coba, yang mana Pak? Harusnya Anda yang jelaskan sama saya. Di sini ayat itu bilang begitu. Kalau Anda orang Islam katanya pintar Al-Quran, Anda mengerti ayat ini kan gimana coba? Berarti Bapak ini statusnya mau belajar atau mau menghakimi Quran? Saya mau tanya aja karena ini pernyataan Al-Quran. Anda mau belajar atau mau menghakimi? Loh, bukan menghakimi. Saya tanya Anda kok kenapa Al-Quran berarti Anda nyalakan Alkitab tapi Al-Quran sendiri bilang begini kamu tidak ngerti. Oke, berarti Bapak ini statusnya mau belajar gitu. Ya taruhlah mau belajar lah, taruhlah. Sekarang Anda jelaskan sama saya. Oke, baik. Duduk, diam, saya jelaskan. Gitu Pak, jadi jangan membawa-bawa tuduhan yang Anda sendiri nggak ngerti gitu. Diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini orang-orang musyrik yang berkata pada masa itu, tidakkah kalian memperhatikan Muhammad? Ia menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Ini asbabul nuzulnya ada, Pak. Jadi hari ini diterangkan dalam ayat ini, hari ini Rasulullah Muhammad SAW mengatakan hal yang satu, besok ia mengatakan hal yang berbeda. Al-Quran itu pastilah karangan Muhammad SAW, kata orang-orang musyrik pada masa itu. Ini asbabul nuzulnya, Pak. Ia mengatakan sesuatu yang bersumber dari dirinya sendiri, yang satu sama yang lain bertentangan. Menjawab celaan mereka itu, Allah kemudian menjawab dengan mewahyukan ayat ini. Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diwahyukan ayat ini? Karena memang di dalam Al-Quran itu ada istilahnya nazak manzuk. Jadi ada proses sesuatu hukum yang memiliki ketetapan nanti di akhir daripada kesempurnaan Al-Quran itu diwahyukan, Pak.
Begitu, seperti pengharaman babi. Ya, ternyata kemudian ada pengajaran babi itu ketika darurat benar-benar tidak ada lagi makanan selain babi dan mati kalau tidak memakannya dan hanya sebatas untuk menyambung nyawa sampai mendapatkan makanan yang lain. Boleh, Pak. Itu yang dimaksud ayat ini. Makanya aneh itu. Lo kok makanya lagi? Dibaca sendiri. Lo kok makanya lagi, Pak? Kan saya sudah jelaskan. Ayat yang kami itu siapa itu? Allah. Kata kami di Al-Quran itu siapa itu? Ya Allah kan saya sudah menjawab tadi, Pak. Ayat yang Allah batalkan atau kami hilangkan atau Allah hilangkan. Kan itu. Allah batalkan. Astagfirullah. Kan saya sudah katakan kepada Bapak, Pak. Kan saya sudah jelaskan kepada Bapak, ya toh, bahwa apa yang diwahyukan oleh Allah itu tidak serentak kemudian nuzul. Tapi hukum Tuhan itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diajarkan secara berangsur-angsur berdasarkan kebutuhan pada masanya. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa ada pengharaman kemudian diberi kelonggaran. Nah, itu poin. Sederhana kok itu. Bagaimana dengan hukum Taurat yang datang sebagai ketetapan yang haram hukumnya dibatalkan. Tapi apa yang terjadi di Kristen? Batal semua. Dengan matinya Yesus di tiang salib. Para mana itu, Pak? Ini cuma nasab masuk loh. Hanya hukum, satu hukum. Kalau di kitab Anda, jangan menyembah ilah lain. Nyembah ilah berupa manusia. Jangan makan babi. Makan babi, malah tidur sama babi. Malah makan orang yang tidak bersunat karena membatalkan hukum saya. Kejadian 17 nomor 14. Bunuh orang yang ya. Kamu ngomong sendiri. Juma silakan, itu Pak, silakan. Imamat 11 itu juga menyebutkan bahwa unta itu haram, babi haram, unta haram. Haram untuk siapa, Pak? Kalian minum kencingnya. Haram untuk siapa, Pak? Saya tanya dulu. Iya, sama haram aja itu semua haram itu. Inilah makanya saya sering mengatakan kepada Kristen nenek mukiper. Boleh. Gitu loh, Pak Martin. Makanya saya sering mengatakan kepada kalian nenek mukiper. Kenapa saya katakan nenek mukiper? Karena hukum Torah itu untuk Yahudi, Pak, bukan untuk semua manusia. Gimana sih Bapak ini? Justru Bapak itu harus bertanya kepada Bapak. Hukum Taurat dikhususkan kepada Bani Israel. Terus kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen? Apa hubungannya? Harusnya Yesus itu mati untuk menebus hukum Taurat dari orang Yahudi. Kenapa dari orang Batak? Kenapa, Pak? Coba buka surat 7. Bapak ini. Coba buka surat 7. Apalagi yang ingin Bapak? Ada orang Makassar bisa jadi Islam. Coba surat 7 baca. Coba. Kenapa lagi Asyura nomor 7? Kenapa lagi dia, Pak? Baca aja. Apalagi yang Anda tidak pahami di situ? Baca dulu. Bahwa Al-Quran itu diwahyukan untuk nanti setelah itu ada berdalil-dalil lah. Nanti berdalil-dalil lah. Baca dulu ayatnya. Silakan nanti ada berdalil-dalil. Iya, saya ngerti Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Emang kenapa? Apa masalahnya? Untuk apa? Siapa? Untuk siapa? Ya, justru Bapak yang bicara coba. Makanya jangan kritik Alkitab kalau kamu nggak ngerti Al-Quran. Bapak mau bawa apa ini? Bapak mau bahas apa ini? Pak, Bapak mau bawa apa? Tadi kamu bilang bahwa Alkitab itu hanya untuk orang Yahudi, ya kan? Memang ayatnya ada, Pak. Memang ada ayatnya, Pak. Bahkan Yesus untuk orang Yahudi, Yohanes 15 nomor 24. Gimana tuh, Pak? Betul. Terus kalau sudah betul, terus kenapa kalian itu ngaku-ngaku sebagai pengikutnya? Udah bilang betul, sekarang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Lucu Bapak ini. Baca, saya nggak mau bantah itu. Saya nggak mau bantah itu karena percuma omong sama Anda nggak ngerti. Sekarang Anda jelaskan sama saya tentang surat 7 bahwa surat 7 bahasa Arab hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Oke. Mana diterangkan di situ, Pak? Tunjukkan kepada saya, Pak Martin, pendeta yang saya hormati yang tidak gunakan akal sehat. Tunjukkan di dalam Asyura ayat 7 yang menerangkan bahwa Al-Quran hanya untuk orang Arab. Silakan. Ya itu kan di situ dikatakan begitu. Mana ayatnya? Mana? Coba dalam apa yang ada? Hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Orang Mekah dan sekelilingnya. Aduh, penyesat inilah. Mana ayatnya di situ bahwa hanya untuk orang Mekah? Ya baca. Mana coba tunjukkan pada saya. Mana? Ya screen. Itu ayatnya mana? Coba tunjukkan kepada saya ayatnya bahwa hanya untuk orang Mekah. Nah, inilah penyesat ini. Bukan penyesat, itu saya banyak baca di Al-Quran kok. Baca mana?
Di-share screen Itu- lagi itu ayatnya. Demikianlah kami mewahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri sekelilingnya, serta memberikan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya segolongan manusia dari surga, segolongan dari neraka. Nah, mana kata hanya? Orang Mekah. Mana kata hanya di situ, Pak? Mana kata hanya? Ya, baca Mana aja kata hanya sendiri. untuk orang Mekah mana? Jangan kamu sangka. Jangan Loh, kamu loh, sangka. loh. Bapak ini menuduh dia bisa membuktikan. Wa katsalika auhayna ilaika Qur'anan Arabian. Kenapa bahasa Arab? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW bahasa Arab. Ayo. Masa mau kayak Yesus? Yesus bahasa Arab, kitabnya bahasa Yunani. Itu berdalih-dalihnya kamu. Sakit Bapak ini. Itu berdalih-dalihnya kamu. Bahasa Enggak bisa Yunani dong. karena untuk bangsa-bangsa lain. Bahasa Lah, Yunani itu lucu, dipakai Pak. untuk bangsa-bangsa Itu lain. lucu. Kalau Itu Arab, bahasa lucu. Arab itu hanya untuk orang Mekah. Itu lucu, Itu, Pak. itu di situ Kenapa? bedanya, di situ Yesus beda. itu muridnya menggunakan bahasa Aram. Kenapa ada kitab yang membawa-bawa nama Yesus bahasa Yunani? Itu bukti bahwa kitab Karena Bapak itu bukan milik. untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Bahasa Yunani adalah bahasa Bagus, internasional. bagus Bapak ngaku. Bahasa internasional. Bapak ngaku bagus. Pak, jujur aja Pak, karena kitab Anda diperuntukkan untuk yang tidak bersunat gitu loh. Bilang aja gitu. Buktinya orang-orang Yahudi sampai hari ini masih menggunakan bahasa Aram, masih menggunakan bahasa Ibrani Yang kitabnya. sunat itu kan orang Yahudi aja kan? Ya kan Kenapa memang orang orang lain disunat? Kenapa memang. orang lain disunat? Kenapa Nah, orang karena lain itulah disunat? kemudian saya Orang katakan Yahudi Yesus aja. memang untuk orang Yahudi, Pak. Iya. Ayo. Kenapa orang lain sunat? Orang Itulah Yahudi kenapa bukti yang bahwa lain juga kalian tidak adalah disunat? penumpang gelap. Kalau kalian tidak ngaku sunat, ngapain kalian ngaku-ngaku pengikut Yesus? Kita nggak sunat. Ya, Sunat memang orang karena Yahudi. kalian bukan pengikut Yesus. Yesus menerangkan, aku mengenal pengikutku, Ada. mereka mengikuti aku. Ayo. Itu kan pendapatmu kan. Kalian sudah mulai sadar bahwa Yesus itu orang penting kan. Mulai sadar sekarang nih. Mulai Loh, ngaku-ngaku. dia nabi kami. Dia orang suci. Bukan Iya. orang hina. Dia Mulai bukan orang hina. ngaku-ngaku. Di dalam Ngaku-ngaku agama kalian, itu. Yesus itu adalah orang yang paling hina. Anak zina. Ayo. Mati di atas tiang salib, dikutuk secara terkutuk. Gondrong rambutnya dihujat. Orang gondrong itu katanya orang celaka. Itu dihina terus itu Yesus dalam kitab Anda. Iya. Nah, kemudian terkait dengan tuduhan Pak Martin, ya, mengenai apa yang Anda dalilkan di dalam Asyura nomor 7. Al-Quran diwahyukan kepada bangsa Arab, menggunakan bahasa Arab. Kemudian setelah mereka memahami Quran, disebarkan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul lati khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ard halalan tayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqq. Semua untuk seluruh manusia, Pak, terkecuali Anda tidak merasa manusia. Coba. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa perjanjian baru itu untuk seluruh manusia? Ada enggak? Ada enggak, Pak? Perjanjian Matius baru. 28 ayat 18 sampai 20. Ah, itu berbicara kitab enggak di situ? Coba kita data. Matius 28 nomor berapa? Nomor 19 sampai nomor 20. Coba, mana diajarkan bahwa perjanjian baru? Mana perjanjian baru diterangkan di situ bahwa perjanjian baru untuk seluruh umat manusia? Ada enggak? Ayo. Segala kuasa sudah diserahkan kepadaku, karena itu terus? pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa muridku. Semua bangsa muridnya. Oke, sekarang muridnya Yesus bangsa apa saja waktu itu? Seluruh dunia. Sekarang Ini ini sudah ilmu 3 miliar kita. lebih. 3 miliar lebih. Itu Bukan, kan menurut Pak. ajaran Al-Quran. Itu Pak, kan menurut ajaran Al-Quran. Al-Quran lagi. Saya percaya Al-Quran Anda lagi. sebagai orang Islam, pendapatnya memang seperti itu, berbeda. Enggak Orang Islam dong, memang ayat ini pendapatnya kan jelas. bertentangan. Pak Saya Martin. sadar, saya tahu. Orang Pak Islam itu Martin. penentang Alkitab. Pak Menentang Martin. Alkitab, itu aja. Jadi Jangan nangis dulu, Pak. Jangan nangis dulu, Pak. omongan ada apapun saya terima. Karena Jangan itu nangis memang dulu, Pak. ajaran Anda seperti itu. Pak, jangan nangis dulu, Pak. Jangan nangis. Kafirkan orang, menghina-hina orang. Oh, Yesus juga menyembah begitu. manusia. Malah Yesus mengatai di luar agamanya itu anjing, Pak. Gimana tuh, Pak? Iya, memang. Itu Iya, orang Yahudi. memang. Terus kenapa Anda Yesus menghujat Islam menyampaikan sementara itu Yesus pendapat sendiri orang Yahudi yang mengatakan pegang di luar syariat Yahudi agama. itu anjing? Gimana sih Bapak ini? Itu orang Lucu Bapak Yahudi. ini. Yesus itu memakai kata orang Yahudi. Dia nyindir itu orang Oh, Yahudi. pandai-pandaian Bapak inilah.
Pak, Udahlah, di dalam kamu konsisten belajar Al-Quran aja deh. Loh, Atau kamu belum tahu gimana sih Bapak Al-Quran? ini? Kamu Gimana kalau sih belum ada Bapak? Al-Quran, jangan dialog dengan saya. Saya nanti bicara Alkitab, kamu bicara Al-Quran. Kamu nggak berani kan? Kamu Loh, nggak kok berani. dari tadi kan semua ayat yang Anda bawa tentang Tadi kamu Al-Quran kan lebih saya banyak sudah baca bawa. Alkitabnya daripada Al-Quran. Oh, karena saya sudah Karena ngajarin Al-Quran Bapak, gitu Al-Quran loh. tidak menjelaskan apa-apa. Saya sedang Makanya menyadarkan kalian Bapak lalaikan. bahwa ajaran Bapak dengan ajaran Yesus itu berbeda. Gitu Iya, loh. Saya sudah itu ngajarin menurut orang Bapak. Islam. Itu menurut orang Enggak. Islam. Sekarang begini Pak, coba di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Itu dulu satu. Tunjukkan. Kristen itu, Kristen itu apa? Artinya apa? Kristen Itu itu kan? artinya apa? Coba. Ya, Lihatlah saya cara tanya Bapak Anda. menyesatkan. Coba. Ya, Anda kata Bapak Kristen itu mengaku artinya. sebagai seorang Kristen. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Sekarang saya tanya, kapan Yesus pernah menyebut kata Kristen? Kalau Yesus menyebut kata Islam, sering Pak. Lukas 24 nomor 36. Shalom alaihim. Islam untuk kalian semua. Sekarang mana datanya Yesus menyebut Kristen? Ayo. Malu kan? Anda hebat. Malu kan Pak? Makanya hati-hati. Jadi pengikut Yesus itu Bani Israel Pak, bukan Kristen. Kalau Iya. pentuhan Yesus baru Kristen. Nah yang selamat Iya. nanti pengikutnya atau pentuhannya. Itu yang perlu dibahas Pak. Matius 7 itu mengusir orang-orang yang mentuhankan dia gitu loh Pak. Tapi sekarang jutaan orang Islam jadi Kristen kan? Di seluruh Ya dunia. urusannya loh. dia. Itu bukan gambaran makanya. Pak. Itu bukan penggambaran keselamatan kebenaran bahwa banyak orang murtad kemudian Kristen yang belum tentu Pak. Buktinya, Iyalah, makanya. buktinya Berarti pengikut orang berbeda Yesus dengan hanya Anda. 11 orang Pak. Berarti Apakah beda bukti dengan bahwa pemahaman orang Anda. Yahudi lebih benar? Kalau itu yang Bapak jadikan acuan kebenaran, Yesus pengikutnya cuma 11 orang. Berarti Yahudi jauh lebih banyak daripada ajaran Yesus. Salah dong Yesus. Karena pengikutnya cuma 11. Ayo. Malah satu orang lagi berkhianat. Yang tadinya 12. Gimana itu Pak? Jadi nggak bisa jadikan acuan. Jangan Anda bangga Kristen itu banyak. Kalau Kristen itu banyak, Pak wajar. Kenapa? Agamanya tidak ada aturan. Cuma mengatakan Yesus Tuhan, ya, lalu mengaku ada Roh Kudus pada dirinya, masuk surga Pak. Yang lucu itu kemudian, dia sudah 2000 tahun. Islam 600 tahun kemudian baru muncul, tapi menyaingi Pak Kristen. Bahkan di negara kita ini lebih mayoritas Pak Islam daripada Kristen. Bapak harusnya malu kalau berbicara mengenai kuantitas. Gitu loh Pak. Jutaan Bapak kata Bapak, miliaran kata Bapak, tapi tidak ada satupun manusia Kristen yang menghafal Bibelnya. Malu Pak. Aduh. Kasihan itu, malu kalau saya jadi Bapak, saya masuk ke kamar sekarang, kemudian saya masuk ke dalam lubang tikus. Ajaran manusia yang dihafal itu kan di Yesaya 29 kemarin yang Anda baca itu kan. Justru ajaran manusia itu Pak yang tidak bisa dihafal Pak. Manusia yang dihafalkan. Ajaran manusia itu memang tidak bisa dihafal gitu loh. Kenapa nggak bisa dihafal? Karena setiap saat direvisi. Orang udah capek-capek menghafal. Ya, dihafal kitab Kejadian capek-capek. Berpuluh tahun dihafal. Direvisi lagi. Jadi percuma dihafal. Berbeda kalau wahyu. Wahyu dari Allah. Inna nahnu zikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya. Itu bukti Al-Quran masih terjaga sampai hari ini. Nah sekarang ada nggak Yesus bercerita tentang perjanjian baru? Lukas. Okay. Yesus Benar, ya? bercerita tentang kitab Lukas. Pak, di mana itu Pak? Aduh gila. Yesus berbicara tentang Roma, tentang Galatia. Nggak ada itu Pak. Jadi kitab Anda itu tidak dikenal oleh Yesus. Itu Pak Barten. Ya. Sementara jadi seperti apa setelah Muhammad meninggal, Abu Bakar lalu ngumpulin orang Sa'id bin Sabit untuk nulis kembali Al-Quran kan? Iya. Tapi tidak selesai, lalu sampai ke Utsman bin Affan, lalu dia Kenapa nggak selesai Pak? Dengar saya ngomong dulu, Oke, saya minta datanya Pak Martin. Kalau saya berbicara mengenai kitab Bapak, saya kasih data. Sekarang Anda mengatakan tidak selesai masa Utsman, kasih data dong. Ya sekarang saya tanya Anda sebagai orang Islam, itu betul apa enggak itu? Enggak betul. Karena betul. dengar Salah, Pak, ya? dengar. Okay. Al-Quran itu, dengar Pak. Ini Al-Quran yang kita bahas. Al-Quran itu dibudayakan dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Berbeda dengan kitab Anda. Iya, waktu perang tidak dibudayakan dengan tulisan, tidak juga dengan hafalan.
tapi hayalan. Gimana Pak? Yang Mama itu banyak hafiz yang udah mati. Ya, tapi kan masih ada Pak, masih ada hafiz Quran. Buktinya Said hafiz Quran, Abu Bakar hafiz Quran, Utsman juga hafiz Quran. Masih ratusan hafiz yang mengelilingi Rasulullah. Dan satu hal Pak, Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Ayo, ya seperti kita Bapak, dibilang lisan tidak, dibilang tulisan juga tidak. Jadi dengan apa? Kitab Anda itu revisi per revisi dan seterusnya. Sakit kan Pak? Ya mau kayak mana lagi, kebenaran harus saya sampaikan. Gitu loh ya, Pak Martin. Itulah kan pengertian yang salah. Kalau nabi-nabi menulis Alkitab itu seperti Musa, dia menuliskan apa yang terjadi, bukan wahyu. Bukan wahyu-wahyu seperti Anda masuk di Gua Hira lalu dapat wahyu cerita tentang Isa, tentang Abraham. Bukan itu. Musa itu menjelaskan, dengar dulu. Musa itu cerita tentang kejadian orang Israel. Peristiwa yang terjadi saksi mata sampai kepada Yesus ditulis oleh para rasul juga saksi mata tentang kehidupan Yesus. Bukan wahyu-wahyu entah dari mana nggak jelas itu. Wahyu nggak bisa kayak begitu dong. Nggak bisa kayak begitu. Anda mau bicara begitu, Anda salah, Anda keliru. Nah sekarang begini Pak. Itu saksi mata yang menulis sendiri, bukan wahyu-wahyuan. Nggak bisa begitu dong. Nah sekarang begini, saya tanya kalau Bapak mengatakan wahyu, siapa saksi melihat Elia di dalam gua menerima firman Pak? Bukan begitu. Bapak bilang. Nah, mana kitab Elia? Mana kitab Elianya mana? Kitab Elianya mana? Kok kitab Elia? Dia menjelaskan sendiri tentang dirinya. Kenapa? Salahnya di mana? Pak, di mana Elia? Dengar dulu, bukan dari Jibril. Jibril itu siapa juga nggak jelas itu, supaya Anda tahu. Anda kalau mau kritik ke dalam nanti saya tanya, Jibril itu dari mana juga tidak jelas. Kalau Alkitab itu jelas semuanya. Oh iya, makanya saya tanya kalau jelas. Makanya Anda jangan bicara begitu. Makanya kalau kitab Anda katakan jelas, siapa yang melihat Elia masuk ke dalam gua dan siapa yang melihat Tuhan datang ke dia? Di dua raja-raja itu, Pak. Kan dia yang cerita semua. Dicerita kepada siapa, Pak? Cerita kepada siapa? Ya kepada penulis Alkitab itu. Yang nulis kitab raja-raja siapa? Yang nulis kitab raja-raja siapa? Samuel. Kapan Samuel bertemu dengan Elia? Sudahlah, Anda sudah usah cari-cari begitu dah. Anda sendiri nggak bisa jelas tentang Al-Quran kok. Sekarang saya tanya Anda, siapa yang suruh Muhammad berkata di Gua Hira? Anda nyetir saya, tapi Anda saya cecer, Anda nggak bisa jelaskan. Tentang Allahmu sendiri kamu nggak bisa jelaskan. Bapak tadi mengatakan, wahyu masuk ke gua, itu dituliskan, Anda dituliskan saksi-saksi. Giliran ditanyai, balik nanya. Udahlah Pak. Udah. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas, pewahyuannya jelas. Allah menerangkan di dalam... Bukan pernyataan, bukan kenyataan. Kalau Alkitab itu semua yang dilihat oleh mata, yang ditulis oleh penulis itu dilihat oleh matanya. Bukan wahyu. Jadi di sini bedanya. Jadi Bapak ingin mengatakan, Bapak ingin mengatakan Samuel melihat Elia masuk ke dalam gua gitu. Kan bukan itu aja, ceritanya kan banyak gitu. Tetapi Al-Quran kan hanya wahyu kepada Jibril yang tidak tahu Jibril itu siapa. Bahkan Muhammad aja tidak kenal namanya malaikat itu siapa. Malah Muhammad tidak tahu loh. Jadi belum tentu kalau itu dari Tuhan, belum tentu. Jadi sebenarnya Al-Quran itu tidak jelas itu sumbernya itu. Kalau Alkitab jelas, yang nulis itu ada saksi mata daripada kisah-kisah yang terjadi. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bil haqq. Disebut namanya kok di situ, Pak. Ya, kun nazzalahu bi ruhil qudus. Ya, kun nazzalahu ruhul qudus. Disebut namanya Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Buktinya Muhammad sendiri tidak tahu. Muhammad sendiri tidak tahu di malaikat. Kan pewahyuan Al-Quran itu bukan cuma sekali, Pak. 22 tahun lebih, Pak. Masa dia nggak tahu? Malah dia katakan, tahukah kamu siapa pria yang datang tadi duduk bersamaku? Para sahabat mengatakan, kami tidak tahu. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Gimana ini, Pak? Terus malaikat yang datang memberi kuasa kekuatan kepada Yesus ketika Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti titik darah itu, siapa nama malaikatnya, Pak? Malaikat Gabriel. Di mana, Pak, dituliskan di situ? Kan malaikat yang diutus oleh Tuhan, kan malaikat Gabriel jelas. Nah, giliran kayak begitu, Bapak Pak Kinta,
Salah Bapak ini. Ya, padahal di dalam kitab Lukas itu tidak diceritakan nama malaikat datang. Wahai Yesus, aku Gabriel. Aku ingin memberikan kekuatan kepadamu. Iya, Satria wajah hitam. Ya, tidak ada kayak gitu, Pak. Ada aja kita Bapak. tidak perlu dijelaskan, kita sudah tahu itu malaikat. Kalau di Al-Quran, Kenapa giliran di Al-Quran Bapak mengatakan harus nggak tahu kalau itu malaikat kok? Nggak tahu. Nah, Bapak ini lucu ya. Anda itu menari di dalam opini Anda sendiri. Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW tidak mengenal. Giliran saya tanya seorang Yesus yang Tuhan, siapa nama malaikat yang mencas dia ketika dia lobet? Ayo Pak. Kenapa? Siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus? Kan sudah dibilang Gabriel yang selalu diutus Tuhan. Nah, tolong tunjukkan ayatnya di mana, datanya di mana bahwa Gabriel datang kepada Yesus. Ada enggak? Kan kita dikatakan malaikat. Anda mau pakai Gabriel? Bukan. Malaikat itu banyak. Malaikat itu banyak, Pak. Ada Gabriel ya. Bukan Gabriel, tapi Gabriel. Jibril itu malaikatnya. Ya, mana datanya mana? Ya. Datanya mana? Gabriel datang kepada Yesus memberikan kekuatan. Ayo. Loh, malaikat itu kan Gabriel yang diutus, tidak ada malaikat lain. Yang diutus kepada Yesus malaikat Gabriel. Pada waktu dia lahir juga dia juga yang menyampaikan pada Maria. Oh, jadi begitu jawabannya. Mau bilang siapa? Anda mau bilang siapa? Jadi begitu jawabannya, Pak. Iya, di situ kan tidak ditulis namanya. Lalu Anda harus nebak siapa? Malaikat siapa? Nah, jangan disebut namanya. Jangan bodoh dong. Kenapa kita jadi bodoh dengan itu? Giliran saya dibilang bodoh. Iya. Giliran saya dibilang bodoh. Giliran. Lo karena tidak jelas. Muhammad aja nggak kenal kok namanya Jibril. Makanya saya tanya sama Bapak, siapa namanya yang datang ke Yesus beri kekuatan? Gabriel. Itu Gabriel. Dari mana Bapak tahu? Tahu karena malaikat yang diutus itu pasti Gabriel. Nah, itu nggak disebutkan, Pak. Tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan namanya, Bapak katakan Gabriel. Sementara saya disebut namanya, Anda tolak. Gimana sih Bapak ini? Karena belum ada nama malaikat yang manapun dalam Al-Quran itu belum ada. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bil haqq. Disebut namanya malaikat Jibril, Bapak katakan tidak disebut. Giliran Yesus tidak disebut namanya, Anda katakan Jibril. Bapak ini memang butuh obat lah. Kasih bocor sama Mas Ako itu, Martin. Iya Bapak, aduh. Gimana sih Bapak ini? Ya memang kalau kalian itu menghakimi jago. Karena Al-Quran itu isinya memang menyala-nyalakan Alkitab. Bapak mengatakan siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya sebutkan namanya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ya, saya sudah sebutkan datanya, ada namanya. Sekarang giliran saya tanya kepada Bapak, tidak ada namanya tapi Bapak berani nyebut nama. Karena tidak ada lain yang diutus selain Jibril. Malaikat perang juga bisa menjelma menjadi setan loh, Pak. Di dalam kitab Anda. Nah, dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah Jibril? Gabriel, bukan Jibril. Jibril kita nggak kenal tuh. Alah, itu bahasa Inggris Pak, itu terserah mula. Buktinya kata Rasul, kata Alkitab, kata Nabi, kata ini Anda diambil dalam kitab Anda, Jibril kata itu Allah. menyangkali Giliran dengan Jibril Anda protes. Bapak Jibril ini sakit. itu menyangkal Alkitab. Jibril itu menyangkal Alkitab. Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak disalib. Itu penyangkalan Jibril. Siapa bilang Jibril menyangkal Alkitab? Justru kalian merampok kata Alkitab itu dari Jibril yang kalian ambil. Taruhlah itu. Taruhlah. Nah, keluarkan aslinya. Tapi kita tidak kenal Al-Quran. Alkitab Anda kenal Al-Quran, tapi ambil kata Al-Quran. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Lucu Bapak ini, butuh obat lah Pak. Alkitab itu sudah ada ribuan tahun sebelum ada Al-Quran. Bagaimana mau nyontek Al-Quran? Di mana ada Alkitab ribuan tahun sebelum ada Al-Quran? Di mana? Sebelum ada Al-Quran itu Alkitab sudah ada. Di mana itu Pak? Di mana? Pak, Al-Quran baru ada. Hanya ada di dalam Al-Quran penyebutan huruf alif lam itu Pak. Di dalam bahasa Yunani tidak ada alif lam. Dari mana Anda ngambil kata alif lam? Anda katakan sudah ribuan. Bahasa Yunani ada gunakan alif lam. Alkitab bukan al-Islam, Alkitab. Iya, itu makanya aku bilang sudah ribuan tahun katanya kata Alkitab
daripada Al-Quran, daripada Islam. Dari mana? Bahasa Yunani Biblos, Biblika. Man sih Pak ini? Butuh obat Bapak ini. Iya, yang obat itu kamu. Itu Al-Quran baru ada di abad ke-7 kok. Lah kitab Yesus Bapak sudah- ada. Kitab Bapak Yesus ini sudah kapan ada? Yesus sudah 700 tahun di surga. Iya, 700 kalau Yesus tahun. memang betul. Iya. Dia memang kami akui. Tapi kitab Bapak itu loh, karangan lembaga kitab Indonesia itu kapan ada, Pak? Lembaga Alkitab aja itu diresmikan tahun 1954. Al-Quran kami ada di abad ke-6. Bapak lucu ini Bapak. Karangan. Udah karangan pula. Anda jangan bicara begitu. Manuskrip itu dari abad-abad mula-mula. Mana manuskripnya? Kalau cuma cerita manuskrip ayam juga bisa Pak. Al-Quran itu juga manuskripnya bisa. tidak ada. Al-Quran itu tidak punya Al-Quran manuskrip. itu sekali lagi Tidak saya ada, katakan sudah Al-Quran itu disampaikan Sudah dengan dibakar. budaya lisan, EGP Sudah dengan dibakar manuskrip. oleh Utsman bin Affan. EGP dengan Anda manuskrip. Al-Quran itu ada pada diri manusia Islam, bukan di dalam kertas Al-Quran itu. Iya, Makanya kami hafal. Nah makanya kalau Anda beda, berbicara manuskrip, mana manuskripnya mana? Di Makanya mana beda. manuskrip Bible? Makanya bedanya di situ. Ya memang beda. Iya, Selalu saya bilang bilang sama. beda-beda. Makanya jangan disama-samakan. Alkitab Nah yang itu samakan lengkap. siapa? Alkitab itu lengkap semua. Ada Itu Bapak yang menyamakan. Ribuan. Ada Bapak yang puluhan menyamakan. ribu. Kami Puluhan punya ribu Al-Quran, manuskrip. kami punya Alkitab. Anda menyamakan Bible dengan Alkitab. Dengan buktinya. Mana pernah kami mengatakan Al-Quran kami dengan sebutan Bible? Holy Bible. Nggak Jangan ada. membukan, Tapi Bapak membukan. yang punya bahasa Yunani menyamakan dengan sebutan Alkitab. Aduh. Kalian pakai Ibrahim, Abraham, Loh, Musa, itu dari nabi mana kami. itu? Daud. Itu Dari nabi mana kenapa kami. nyontek-nyontek dari Alkitab? Loh, nyontek Kenapa apa nyontek pula? dari Alkitab? Itu nabi Harusnya- kami yang diceritakan harusnya oleh Muhammad Tuhan aja kami. dengan Gitu. Muhammad dengan Nggak sahabatnya aja bisa cukup. dong. Nggak Itu, bisa. jangan ngambil-ngambil nabi-nabi yang 2000 tahun yang lalu dari Nah, Alkitab. ini maunya lalu Tuhan. diakui. Lah Tuhan yang mau kok. Makanya, Gimana lagi? makanya jangan suka ngomong begitu. Kalau saya balikan kan Anda sakit hati kan? Enggak, Ya, enggak. sakit Sakit hati hati. kan? Anda Justru bilang kita Bapak. jiplak-jiplak. Oh, Anda yang jiplak kok bukan kita. Bahasa Pak. itu bahasa dunia kita pakai. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa apa aja Pak dipakai. Martin. Pak Itu bahasa Martin. Indonesia namanya. Pak Martin, Allah itu pencipta langit dan bumi, mewahyukan kitab dan juga mengutus para nabi. Kami akui dari Ibrahim. Itu diterangkan dalam Al-Quran kami, Pak. Ya, Al-Quran tidak membajak, tidak menciplak kitabnya orang Yahudi. Al-Quran tidak mengatakan perjanjian lama dan Al-Quran perjanjian baru. Hanya ada di gereja yang menerangkan kitabnya orang Yahudi itu batal. Perjanjian lama dia. Dan berlaku sekarang adalah kitabnya Kristen. Perjanjian baru yang orang Yunani punya. Makanya Al-Quran datang untuk meluruskan kembali apa yang dibengkokkan oleh ahli kitab terhadap firman Tuhan. Bapak tidak menjawab dari tadi. Ketika saya tanya Matius 23 nomor 15 itu, Pak. Loh, tadi kan sudah saya jelaskan itu. Nah, siapa agama? Siapa agama? Agama mana yang diciptakan oleh ahli kitab? Itulah orang-orang Farisi, ahli Taurat Nggak, itu. saya tanya agama apa yang didirikan oleh ahli kitab? Anda ini bicara agama-agama. Tidak ada agama-agama, cuma Islam, Buddha, Hindu itu agama. Kalau Kristen bukan agama. Ya sudah kalau begitu Bapak sekarang kumpulkan massa, lempari kantornya Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan agama, Pak. Karena di dalam kitab Anda, di dalam Matius 15 nomor 20, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau ahli kitab, orang-orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mencari pengikut untuk masuk ke agamamu. Setelah mereka masuk agamamu menjadi orang neraka, kau jadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Bakar itu kantornya Lembaga Kitab Indonesia yang menyebut kata agama. Iya, agama itu adalah aturan-aturan yang mereka dibuat oleh manusia itu. Yaitu Nah, sekarang saya tanya, aturan-aturan yang dibuat oleh ahli kitab sekarang itu aturannya terkumpul di mana, Pak? Di Islam atau di Kristen? Ya kalau syariat agama ya orang Farisi ya ada di Alkitab dong. Kenapa harus ada masuk di Al-Quran? Al-Quran itu nggak pernah dikenal Alkitab. Oke, berarti benar. Nggak pernah ada di Ya, Alkitab semua. oke. Berarti nubuatan yang ada di dalam Matius 23 nomor 15 itu digenapi oleh siapa? Itu digenapi oleh Yesus.
Karena begini, itulah kesesatannya orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kayak gini nggak paham Bible. Bapak ini pendeta loh, masa nggak hafal Bible? Gimana sih Pak? Anda yang tidak mengerti, saya jelaskan versi Alkitab ya, kalian tidak ngerti lah. Kan saya sudah bilang, kalian tidak akan mengerti penjelasan orang Kristen. Aduh. Yang Anda bilang itu kan itu tentang orang Farisi ahli Taurat yang coba teman-teman ditunjukkan dulu Injil Matius itu, Matius 23 nomor 15, ditunjukkan supaya pemartir ini paham. Masa Yesus dibilang sebagai sesat 2 kali lebih jahat? Mana sih? Kacau Pak Martin ini. Tunggu dulu ya. Anda lihat judulnya ya. Matius 23 lihat judulnya. Yesus ya, silakan. Mau dari satu perikop juga boleh. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu judulnya. Matius 23 itu. Makanya itu yang dijelaskan. Mereka menyesatkan orang dengan ajaran-ajaran syariat agama, lalu kelakuannya jahat. Itu yang dimaksud itu. Jadi Anda jangan ngajari saya soal Alkitab. Coba tunjukkan ayatnya dulu. 23 nomor 15 itu Pak Martin. Matius berapa? Iyalah, itu Matius 23 nomor 15. Itulah yang dimaksud adalah mereka itu ahli Taurat orang Farisi. Itu nah, yang mana ajaran agama yang dibentuk oleh ahli Taurat itu yang mana? Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Yang dibilang munafik itu karena mereka taat pada syariat-syariat tetapi kelakuannya jahat. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia seorang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yang dimaksud itu ajaran orang Farisi dan ahli Taurat yang menyesatkan. Mereka mengajarkan tapi mereka sendiri tidak melakukan. Ya, agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi, Pak? Yang menyeberangi lautan, mereka menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan tanah Yudea, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian membentuk sebuah agama. Agama apa itu? Kelakuan orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat itu yang dikecam itu. Kan judulnya dikecam. Mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan sebuah agama. Agama apa itu Pak yang diajarkan mereka? Ya ajaran Yahudi lah, agama Yahudi yang mereka ajarkan. Mereka ajaran orang Yahudi. Oh gitu, bukan ajaran yang ada di Antioquia itu ajaran apa Pak? Ini orang Farisi ahli Taurat itu orang Yahudi seperti Saulus sebelum bertobat. Ya iya, menyeberang lautan kan? Saulus dengar. Saulus sebelum melakukan kudeta terhadap ajaran Yesus, dia tidak pernah menyeberangi lautan. Nanti setelah dia mengkudeta ajaran Yesus, barulah dia sampai ke Kiliki, Antioquia, nyebrang dia kemana-mana. Sampai ke Filipi juga. Lalu orang Kristen mana yang jahat, yang lebih jahat itu mana? Orang Kristen yang jahat itu mana? Buahnya aja Pak. Buktinya Kristen mengajarkan menyembah kepada manusia. Itu aja dulu. Dan memfitnah Nabi Allah mati terkutuk di atas tiang salib. Itu aja dulu. Iya. Itu betul. Itu betul. Nah, terus? Itu nggak salah. Itu kan, pemahaman Al-Quran memang begitu. Lu kok jadi saya jelaskan seperti apapun. Iya. Kan Anda berangkat dari bicara Al-Quran kan. Alat terbelakang Anda kan Islam. Iya kan? Anda lebih senang bicara Alkitab. Anda salah-salahkan. Anda sendiri tidak berani bicara tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran yang benar seperti apa? Coba Anda buktikan. Daripada Al-Quran itu mengajarkan yang benar itu Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan Yesus ada utusan Tuhan. Jangan Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu Wa Taala aja Anda jelaskan. Coba itu Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya Yesus itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Anda buktikan. Jelaskan sama saya. Tuhannya Yesus itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Bagaimana Yesus sudah menerangkan. Yesus sudah menerangkan di dalam Yohanes 7 nomor 28. Yohanes lagi Al-Qurannya. Anda berani berbicara Al-Quran dong. Kalau Al-Quran kan tadi saya sudah menjelaskan. Ani'abudullah Rabbi wa Rabbukum. Kalian tuh dihadirkan hanya untuk menyalahkan orang, membuat masalah aja dengan orang lain. Giliran salah dibilangnya saya yang menyalahkan. Gimana sih? Kenapa kalian kok mati-matian mau bicara Alkitab sih? Kenapa Anda bicara Al-Quran? Saya mau dialog karena Anda mau akan bicara Al-Quran, saya bicara Alkitab. Itu maksud saya. Bukan Anda nyerang saya dengan
penafsiran Anda yang keliru. Bukan saya yang menyerang Bapak. Yang menyerang Bapak itu adalah kitab Bapak sendiri. Gimana sih Bapak ini? Kenapa kamu angkat-angkat? Begitu saya angkat Ali Imran ayat An-Nisa, kalian salah-salahkan saya. Saya kan jelasin, Pak. Saya kan jelasin. Bapak disalahkan sendiri oleh kitab Bapak. Kenapa Bapak nuduh saya yang menyalahkan Bapak? Gimana sih? Contoh, Matius 23 nomor 15 itu kan nampar Bapak. Kenapa saya yang jadi salah? Salahnya saya karena saya membuka aib. Itu aja. Saya tidak menyalahkan Anda karena itu ajaran Anda. Saya tahu, saya ngerti. Kok ajaran saya pula? Bagaimana saya tersinggung dengan omongan Anda? Anda orang nggak ngerti apa-apa, saya ngomong apa ya silakan aja. Itu kan pengertian ajaran Anda. Ajaran Al-Quran. Kitab Anda yang nampar Anda kok jadi saya yang salah? Saya tidak pernah tersinggung dengan omongan Anda. Anda ngomong sesuatu yang Anda tidak tahu. Makanya saya bilang Anda lebih baik bicara tentang Al-Quran yang Anda tahu. Jangan bicara Alkitab yang Anda tidak tahu. Itu sebenarnya. Kalau Anda orang intelek, Anda sadar omongan saya ini. Saya dari tadi makanya... Apanya dari kitab itu. Anda yang saya tidak tahu? Apanya Pak Martin? Pengertiannya Anda tidak tahu. Loh, pengertian gimana? Semua yang Anda angkat itu kan Anda salahkan semua, berarti Anda nggak ngerti. Emangnya orang Kristen itu bodoh-bodoh? Saya membenarkan ajaran Yesus, Pak. Dia utusan Allah. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Yohanes 4 nomor 22. Gimana sih? Semua ajaran Yesus di dalam kitab Anda itu saya benarkan. Allah merubah-rubah ayatnya. Saya lagi yang merubah-rubah. Gimana sih Bapak ini? Yang merubah itu lembaga kitab Indonesia, Pak. Yang selalu merevisi itu lembaga kitab Indonesia, bukan saya. Gimana sih Bapak? Al-Baqarah 106 itu Allahmu sendiri yang merubah. Kan tadi saya sudah jelaskan itu, Pak. Saya sudah jelaskan tadi. Surah 7, bawahannya untuk orang Arab. Ya kan tadi saya sudah menjelaskan, Pak. Makanya, tadi kan saya sudah jelaskan. Jangan juga cari-cari kesalahan. Makanya jelaskan aja versi ini Anda. Bukan mencari kesalahan, Pak. Saya tanya Anda kelipungan. Saya tahu banyak itu. Belum yang lain-lain nanti sebelum saya angkat itu. Belum yang lain. Makanya saya ingin Anda bicara dari Al-Quran. Nanti saya bicara dari Alkitab. Itu jadi tidak ada masalah. Tapi kalau Anda bicara seperti ini, Bapak hanya tersakiti karena ketampar dengan kitab Bapak sendiri. Ya, itu aja poin. Saya kan ngerti Alkitab saya ngerti. Bagaimana kalau Bapak ngerti, Bapak tinggal jelasin. Bapak nggak perlu marah gitu. Bapak nggak perlu larang saya bahas kitab Bapak. Kalau Bapak karena ngerti. Anda tidak konsisten. Anda tidak konsisten bicara Al-Quran. Ketampar dengan kitab sendiri, makanya Bapak ngomong kayak gitu. Anda nggak bisa bicara tentang Al-Qurannya, soalnya Al-Quran tidak menjelaskan apa-apa. Makanya Anda lari ke Alkitab. Semua orang Islam kalau bicara dialog itu pasti lari ke Alkitab. Ya kan sudah final, Pak. Karena nggak bisa bicara dari Al-Quran. Al-Quran menerangkan Yesus itu adalah Nabi. Itu udah final. Kalian mengajak. Cuma itu doang. Itu pengertian kalian kan salah. Terus apanya lagi yang mau dibahas? Apanya lagi coba? Kami nggak berani menambah-nambah ajaran yang tidak diajarkan oleh Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak ada yang bisa dibahas kan? Itu kan Al-Quran ketika membahas nabi yang datang kepada Bani Israel itu udah tamat. Dia nabi, dia rasul kepada Bani Israel mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Datang Kristen mengajarkan nabi itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya bantah-bantahanlah kita dengan data yang kita punya. Ternyata kitab Anda mengatakan yang Anda imani sebagai Tuhan itu bukan Tuhan, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala itu dari mana? Anda kenal itu dari mana? Anda tahu Anda bisa yakini dia itu dari Al-Quran lah. Kelebihan apa? Bagaimana Anda bisa percaya dia? Ya. Apa yang Anda lihat dari Allah Subhanahu wa taala? Allahu ahad. Tuhan itu satu. Itu keyakinan Anda. Bukti walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi Pak yang kurang? Ikhlas itu hanya keyakinan Anda, bukan bukti. Anda Yesus membuktikan Tuhannya seperti apa, Pak? Yesus membuktikan Tuhannya kayak mana modelnya? Misalnya seperti ini. Coba. Elohim ketemu Musa di Gunung Sinai dengan melalui apa? Nyala api. Lalu dia itu juga diterangkan di Al-Quran, Pak, surat Taha. Kalau yang itu, di Al-Quran tidak diterangkan. Al-Quran tidak menerangkan itu. Itu makanya. Surat Taha itu menceritakan tentang Nabi Musa ketemu dengan Allah. Itu juga ada, Pak.
Jadi nggak bisa, Yang saya Bapak. tanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya tanya bukan Elohim. Allah Nah, Subhanahu Wa ini Taala bikin apa? yang Anda maksud Elohim itu, dialah Allah. Ini dia diterangkan dalam surat Taha. Ada. Sekarang, Pak, begini Pak, saya tanya sama Bapak. Bapak pernah baca kitab Kejadian 17? Pernah? Begini, kan kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu kan bukan Bapa, itu kan Enggak, Zat. enggak. Tunggu dulu, Ya, Pak. tunggu Tunggu dulu, dulu. Pak. Itu kan Zat bukan Bapa. Jadi jangan disamakan. Kalau Elohim itu Bapa, kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu Zat, karena tidak punya istri, dia tidak bisa dibilang Bapa. Oh, jadi Bapak punya istri? Hah? Jadi Bapak punya istri? Kan itu dikatakan begitu, dia tidak punya anak karena tidak punya istri, kan begitu kan? Jadi Bapak yang disembah orang Israel itu punya istri, Pak? Hah? Tidak. Dia maha kuasa. Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak punya anak karena tidak punya istri. Iya kan? Dan itu membantah bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dibantah oleh Al-Quran. Iya, memang Al-Quran itu membantah. Al-Quran itu memang suka membantah. Meluruskan, iya kan? Meluruskan ajarannya yang disesatkan oleh Kristen. Untuk meluruskan, membantah. Iya, saya tahu itu, benar. Iya, sama seperti Kristen. Kristen itu membantah ajaran Yesus, sama. Udahlah, kalian cuma begitu-begitu aja paling jangan. Nggak bisa buktikan Al-Qurannya kok. Kasihan Martinale, udahlah, kasihan. Iya udah ya Pak Martin ya. Nanti kita belajar lagi sama-sama Pak Martin. Tapi begini Juma. Kalau bicara Al-Quran, jangan nyala-nyalakan Alkitab. Anak kan nggak ngerti. Tadi kan gitu Pak. Tadi kan saya bahas Al-Quran. Berhentilah. Kalian itu tidak punya bahan kalau tidak baca Alkitab, tidak bicara Alkitab. Itu aja saya kasih tahu. Saya sudah 16 tahun berdebat dengan orang Islam. Tidak ada satu orang Islam pun berani konsisten bicara Al-Quran murni. Tidak pernah. Itu saya kasih tahu Anda. Semua ngaku-ngaku bicara Alkitab. Semua lebih tahu dari orang Kristen. Itu yang Anda pegang. Lalu alasannya meluruskan. Lalu menyalah-nyalahkan. Itu berhenti dengan itu. Orang Kristen 3 miliar lebih itu percaya, yakin karena ada bukti. Bukan hanya hayalan. Memang neraka luas Pak. Memang butuh banyak penghuni Pak. Betul. Neraka. Taruhlah neraka. Tetapi kita dapat kepastian oleh Yesus karena Tuhan. Mana kepastiannya bagi orang yang menyembah Yesus? Mana? Tunjukkan ayatnya di mana? Di mana? Ada. Yohanes 10 ayat 28. Silakan buka. Yohanes 10 nomor 28. Di situ ada dikatakan bahwa yang menyembah Yesus dijamin surga. Tulis, baca supaya tahu. Iya, bacalah. Dombaku mengenal aku. Ayo lanjut. Itu Yohanes 27 tuh. Ya coba Pak. Yohanes 28 itu. Ya, silakan Pak. Coba. Di mana jaminannya Yesus kepada Kristen yang menyembah Dia? Buka app. Coba. Berapa? Kasihan Bapak ini. Di mana? Yohanes 10. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang pasti tidak akan binasa. Yohanes berapa? Sampai selama-lamanya seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang dimaksud di sini? Yohanes 10 ayat 28. 27, 28 lah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Apakah kalian mengikuti Yesus? Yesus sunat. Kalian ikut siapa? Yesus nyembah kepada Allah. Kalian ikut siapa? Nyembah siapa? Yesus sabat hari Sabtu. Kalian ibadah Minggu. Ikut siapa kalian? Pengikut. Inilah saya katakan, kalau Pak Martin mengatakan tidak pernah Bapak bertemu dengan orang Islam yang membahas Al-Quran, saya pun bisa mengatakan, saya belum pernah menemukan orang Kristen ya yang tidak kepanasan kalau saya bahas kitabnya. Kenapa kepanasan? Karena kitabnya yang menampar dia sendiri. Bukti, Bapak mengambil Yohanes 10 nomor 27, nomor 28. Bapak ketampar. Bapak mengikuti Yesus. Yesus sunat loh Pak, Bapak ikut. Yesus sabat, Bapak ikut. Yesus menyembah kepada Elohim tanpa menyembah kepada anak Maria, Bapak ikut. Tidak. Itu loh Pak Martin, ya. Saya kira kita sudahi dulu. Di sini juga saya masih di kantor. Ini udah jam 5 lewat.
Nanti bisa dilanjut sebentar malam Pak Martin. Atau kapan aja Bapak mau. Tapi saya mau dengan Anda kalau Anda bicara Al-Quran, tapi kalau Anda nggak ngobrak-abrik Alkitab yang Anda nggak ngerti, kan kita sia-sia, cuma buang waktu banyak panjang, omongnya nggak ada isi sama sekali. Pak Martin. Berapa jam ya, kita 3 jam ngomong ini tidak ada hasilnya apa-apa. Karena Anda lebih tahu soal Alkitab. Tunggu dulu, saya ngomong, dengar dulu. Anda lebih tahu Alkitab daripada saya. Ini kan tidak mungkin dong. Ini satu yang mustahil. Ini bukan diskusi, ini bukan dialog. Ini mencari kesalahan. Begitu saya tanya Anda belepotan. Itu artinya kita menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertentangan. Loh, tadi saya tanya Anda belepotan sendiri. Tanya Allahnya sendiri nggak bisa dijelaskan. Itu contohnya. Tapi Anda ngobak-ngobak soal Tuhan Kristen. Makanya kalau Anda mau dialog dengan saya, Anda konsisten belajar. Jelaskan Al-Quran. Jangan ngobak-ngobak Alkitab yang Anda nggak ngerti. Semua yang kalian ngomong itu kan, termasuk Al-Quran ngomong aja salah kok. Tentang Yesus itu salah semua. Itu ya, Bapak lah yang benar. Iya, Bapak lah yang benar. Karena saya punya keyakinan bagaimana Al-Quran bisa nyalakan saya. Yesus sudah disalib lah, bagaimana? Wong itu saksi mata yang melihat kok. Kenapa Al-Quran baru datang? Siapa saksi matanya, Pak? Ya banyak lah. Siapa? Aduh, baru nyampe saya nih, mati lampu tadi. Siapa saksi matanya? Anda bisa baca di Alkitab itu nanti kalau Anda salah. Baca Markus 14, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penyaliban, Pak. Lalu yang nyalip itu siapa? Yang nyalip iblis siapa? Yang nyalip itu kan manusia. Maria apa semua ada di situ. Perempuan-perempuan nggak lari. Iya, Al-Quran memang menerangkan ada yang disalib, Pak. Memang ada. Penyaliban itu nyata memang ada. Sekarang masalahnya yang disalib ini siapa? Iya, itulah makanya kan Al-Quran kan melihat 700 tahun kemudian baru asumsi kan. Sedangkan Alkitab itu sudah ditulis oleh saksi mata. Asumsi dibuktikan aja Pak kebenarannya. Kemudian dibuktikan aja kebenarannya Pak Martin. Siapa yang benar tentang penyaliban? Ada orang Arab di Israel sana untuk Nah sekarang mana orang Yahudi? Mana orang Yahudi yang menyaksikan Yesus disalib? Siapa namanya? Mereka yang menyalibkan tuh ahli Taurat. Kalau Anda mengatakan mereka, di mana keturunan ke-11 murid Yesus? Di mana mereka sekarang? Apa agama mereka? Coba. Ayo Pak. Ngomongnya enggak pugu. Anda pertanyaan. Kan lucu Anda ini. Anda mengatakan penyaliban terhadap Nabiullah Isa itu benar. Mana keturunan ke-11 muridnya sekarang? Bermukim di mana mereka? Hidup di negara mana mereka? Dan apa agamanya? Iya, itulah makanya kebodohan orang Kristen itu di situ. Yang pintar orang Islam berasumsi lalu nyalakan orang Kristen yang saksi mata. Bapak sendiri yang ngaku bodoh. Itulah kelebihan. Kalau betul kesaksian murid-murid yang sama dengan Yesus, dia melihat Yesus itu bangkit, berarti keturunannya akan menjadi Kristen. Yang menjadi Kristen ini adalah apa? Hasil dari penjajahan aja. Ngerti enggak Pak? Mana keturunan dari ke-11 murid Yesus yang menjadi Kristen? Apa nama, di mana mereka sekarang tinggal? Di Vatikan, di Roma gitu, di Yunani, di Belanda. Jadi Bapak kalau bicara mengenai kebenaran Pak, ya jangan hanya berasumsi, jangan hanya imani saja, jangan mentang-mentang ada Roh Kudus, Anda menyalahkan orang gitu. Dan satu hal yang Pak Martin, kan Al-Quranmu yang nyalakan. Pak Martin, yang Anda harus pahami Pak Martin. Bahasanya kalian itu pasti menyangkali, tidak lebih daripada itu. Sudahlah, kalian tuh diajarkan untuk menyangkali saja. Itu yang saya pegang. Jadi sekiranya Yesus Pak, saya nggak pernah sekiranya Yesus hadir hari ini di tengah-tengah kita, dia pun akan menyangkal, bahkan Bapa akan diusir. Dan itu tertulis di dalam Matius 7. Jangankan saya, Yesus pun menyangkal, mengusir kalian dengan mengatakan kalian semua pembuat kejahatan. Jadi jangan Bapak itu sensian, karena kita ini adalah agama siar. Bapak agama siar, saya juga agama siar. Saya punya pengikut, Bapak juga punya pengikut. Saya punya pertanggungjawaban terhadap mereka untuk membuktikan bahwa Kristen itu salah. Bapak juga begitu. Untuk membuktikan itu silakan bahas Quran, saya juga bahas kitab Anda. Jangan alergi. Bahas Al-Quran, ayo. Bahas kitab, ayo. Sama-sama, biar pengikut saya yang menilai, pengikut Bapak yang menilai. Bapak jangan sensitif ketika kitab Bapak itu dibongkar. Gitu loh Pak. Orang sehat itu begitu. Saya tidak tersinggung sedikit pun. Orang kritikan orang Islam tidak tersinggung.
Begini Jul, ya. Anda mengatakan saya tidak ngerti. Silakan aja, itu hak Anda. Saya pun mengatakan Anda tidak ngerti tentang kitab Anda, apalagi Quran. Dengar saya ngomong. Anda diam dulu. Jangankan Anda yang orang Islam, Profesor Dr. Robert Fang dengan 74 pakar itu keliru menyalahkan Alkitab. Mereka khusus peneliti. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti Alkitab dalam bahasa yang rohani, dalam pengertian rohani. Itu, apalagi kalian orang Islam, bagaimana nggak ngerti rohani, bagaimana tahu tentang Alkitab. Jadi rohani, itu rohani jadi apa? kalian mau Pak, rohani gimana, Pak? Nggak percaya kita, nggak percaya. Rohani gimana maksudnya? Bapak ini rohani atau rohaye? Rohani ada Pak, tetangga saya penjual MP. Iyalah, itulah makanya seperti itu. Anda rohani apa maksudnya? Makanya itu, nggak tahu kan? Itu. Iya, apa yang Anda tahu tentang rohani, Pak? Rohani itu apa? Bahasa rohani itu bahasa-bahasa pengertian dari kata arti kiasan. Seperti Roh Kudus itu kan, itu masalah roh. Oh, kalau itu ngerti, gampang lah itu. Rohani itu ada kata-kata hiasan seperti Roh Kudus. Nyalakan Alkitab. Sekarang begini Pak Martin. Kalian ngambil, Pak Martin, di mana Bapak ambil kata Roh Kudus itu, Pak? Kata Roh Kudus itu Bapak ambil dari mana, Pak? Maksudnya saya begini, saya jelaskan pada Anda supaya Anda keluar dari kesesatan itu. Anda itu keliru menilai Alkitab itu Anda salah. 3 miliar orang di dunia percaya, orang pintar-pintar di negara yang maju-maju yang percaya Alkitab, bukan orang kaya Anda. Anda harus tahu itu. Lalu Anda ngobok-ngobok Alkitab, Anda salah-salahkan Alkitab. Bagaimana mungkin? Mustahil itu. Itu satu yang mustahil. Pak, yang Bapak katakan orang pintar-pintar itu, mereka tidak pernah belajar Bible, Pak. Mereka hanya mengimani saja. Mereka hanya bisa membayar perpuluhan. Dan itu kalian manfaatkan mereka. Paham? Iya. Mereka tidak pernah terpelajar. Kalau mereka memahami, duduk, menggunakan kepintarannya, menggali Bible, mereka pasti mualaf. Pasti itu, Pak. Saya pastikan. Betul. Betul itu. Ya. Makanya banyak orang mualaf kan banyak kan? Betul. Iya. Banyak, betul itu. Buktinya seperti seperti Yahya Waloni, ya kan? Enggak. Sekarang Rusia, Pak. Rusia sekarang, Pak. Rusia, Belanda, ya, itu semua di Amerika, itu semua orang berbondong-bondong, Pak, meluk Islam, Pak. Gereja ditutup di mana-mana. Orang di Amerika itu orang Arab yang ke sana, jadi bukan orang Arab yang ke sana. Banyak yang jadi Kristen. Tentara yang melawan sekarang dengan Ukraina itu, mereka habis perang itu mereka sholat semua. Mereka bule semua, Pak. Tidak ada orang Arab. Iya, orang Cechnya itu. Iya. Yang Islamis ya. Tidak berarti bahwa orang Barat semua orang dia. Nah, itu makanya aku bilang, Pak. Artinya mereka akan tergerus semua menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, Pak. Ketika mereka belajar tentang Bible, mereka akan tinggalkan Bible mereka. Iya, mudah-mudahan itu benar menurut Anda. Iya. Nanti kita buktikan aja, karena begini, Kristen itu adalah program Tuhan Yesus, jadi tidak mungkin bisa digagalkan. Yesus sendiri disalib, tapi Kristen tetap jaju. Gereja dibom, gereja dihambat, gereja tidak boleh menyiarkan, tapi tetap maju. Itu buktinya. Jadi mereka maju bukan karena mereka belajar Bible, tapi yang mereka tahu mengejar dunia, terus bayar perpuluhan tiap bulan. Yang itu mereka tahu. Mereka dijamin, mereka dihapuskan dosanya, itu yang mereka tahu. Tapi ketika mereka kembali belajar Bible-nya, mereka akan menjadi mu'alaf. Minimal mereka menjadi ateis. Iyalah, bagus itu. Kalau nubuat Anda benar ya bagus. Berarti nubuat Alkitab itu salah. Ya, nubuat Alkitab itu salah. Jadi kalau Anda merasa benar ya silakan aja. Nah, itulah memang ajaran Anda seperti itu. Nyalah-nyalahkan orang, membenarkan diri. Ya itu silakan aja. Ya, tapi kan tadi Bapak sepintas bahas Quran juga menyalahkan Quran, Pak. Loh, karena ajaran Anda yang membuat Anda tuh menyalahkan Alkitab kan ajaran dari Al-Quran. Ya, Yesus bukan Tuhan, tidak disalib, menyembah manusia, itu kan ajaran Al-Quran yang Anda pakai kan? Begitu terus urusan apa dengan orang Kristen? Pak, yang namanya agama,
Yang namanya agama pasti menyalahkan agama lain, Pak. Bahkan di kitab Anda, baptis yang percaya, hukum yang nggak percaya. Semua agama begitu, Pak. Nggak ada itu agama yang menganggap agama lain benar dan agamanya salah. Nggak ada itu, Pak. Jadi, aduh, naif sekali lah Pak Martin kalau ngomong kayak gitu. Kita sudahi aja Pak Martin, nanti lain kali kita ngobrol lagi. Saya belajar dulu tentang apa yang Anda katakan. Nah, mudah-mudahan dialog kita berikutnya bisa memuaskan Bapak gitu. Karena memang jangan dulu dong. Ini sudah 3 jam lebih nih Bang. Saya nyambung dulu sama Pak Martin kalau gitu. Iya udah silakan. Apa Andi? Iya. Pak Martin. Saya baru nyampe tadi. Beratan Al-Quran mengoreksi kalau Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta, mestinya dari dulu juga Yesus itu protes. Kemudian Yesus sendiri harus berkata bahwa memang benar aku ini adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tapi Yesus nggak pernah protes, bahkan mengiyakan aku ini hanya utusan. Gitu loh Pak Martin. Bisa ditanggapi nggak ini Pak Martin? Iya, jadi memang saya enggak dipersoalkan itu karena itu keyakinan Anda, itu ajaran Anda silakan aja. Tapi saya tahu memang Al-Qur'an itu penyangkal Alkitab. Itu yang saya tahu. Jadi apapun yang Anda ngomong itu bagi kita udah biasa. Cuma lebih bagusnya kalau kita dialog seperti ini, Anda bicara tentang Al-Qur'an, saya bicara Alkitab. Gitu loh. Daripada seperti Juma nyalah-nyalahkan Alkitab. Dia enggak bukan ngerti Juma Alkitab, yang menyalahkan Pak. Bukan Juma Pak. Saya udahlah. Yesus sendiri Pak. Yesus sendiri. Itulah yang kalian tidak ngerti. Yesus mengajarkan membodohi orang gimana sih? Masa Yesus mengajarin membodoh-bodohin orang? Nggak bisa. Anda jangan masuk-masuk ke Alkitab. Anda jelaskan saja Al-Quran lebih hebat gitu loh. Tapi kalau Anda masuk di Alkitab nyalah-nyalahkan Alkitab, ya nggak usah dialog dengan saya lah. Karena memang orang Islam itu memang pelajarannya seperti itu. Menyalah-nyalahkan Alkitab. Bukan itu menyalahkan Pak Martin. Inti ajaran Al-Quran itu. Meluruskan Pak. Bagaimana ini Pak ya? Apa yang kami luruskan? Dengarkan dulu Pak Martin. Tunggu dulu. Berarti Alkitab itu salah menurut orang Islam kan? Begini Pak Martin. Karena bengkok Alkitab itu kalian luruskan kan? Itu pendapat Anda pribadi, silakan aja. Nah untuk itu kita nggak percaya orang Hindu tapi kita nggak berani bilang begitu. Anda punya hak jawab. Tapi kita nggak bicara begitu, nggak bisa. Kita mau terpancing untuk dialog. Anda punya hak jawab untuk itu. Jawablah bahwa kenapa di Bible itu banyak sekali. Kok dari mana hujan? Hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Bahkan tidak semua yang ada di Bible itu adalah bersumber dari Yang Maha Kuasa. Tidak semua Pak. Kan sudah diakui itu. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu. Sumbernya nggak satu. Nggak semua dari Sang Pencipta. Ada yang bersumber dari hak privasi. Hak dari penulis. Ada sumbernya dari Paulus. Ada sumber dari Yohanes. Belum lagi perjanjian lama. Ada cerita para nabi. Ada kisah para nabi. Ada kitabnya Nabi Musa bercampur jadi satu Pak. Nah ini Al-Quran datang untuk meluruskan bahwa Al-Quran surat 72 Al-Jin itu bukan dari Tuhan kan? Iya, tidak semua Pak yang ada di Bible Anda itu bersumber dari Sang Pencipta. Siapa bilang? Al-Quran ada Al-Baqarah sampai betina, ya ada nama-nama binatang. Kenapa itu masalahnya Pak itu? Kan begini Pak. Makanya itu pernyataan dari Al-Quran. Kalau Anda mau bilang itu. Kalau di Bible itu kan Bapak kita setuju dulu nih, apakah semua yang ada di Bible itu bersumber dari Sang Pencipta Pak? Yang tertulis di Bible? Pencipta, semua dari Pencipta. Tidak bisa Pak, tulisan Lukas bagaimana Pak? Itu makanya saya bilang, kalau orang Islam memang pendapatnya begitu tentang Alkitab. Enggak Pak, pendapat Lukas Pak Martin mohon maaf. Lukas sendiri yang berbicara. Anda salah menafsirkan, ini semua ini dihilangkan oleh Tuhan. 2 Timotius 3:16 kita punya ayat yang mengatakan itu. Kalau Pak coba baca Lukas 1 Pak nomor 1 Pak. Coba baca Lukas 1 nomor 1 Pak. Itu bukan firman Tuhan Pak. Hasil penyelidikan Lukas Pak. Theophilus yang mulia. Berdasarkan hasil penyelidikanku. Baiklah aku akan membukukannya. Dia menyelidiki. Nanya saksi-saksi. Kemudian dia bukukan. Itu firman Tuhan Pak. Jadi bukan, Pak, itu gitu dalam tuntunan Tuhan, penulisan itu dalam tuntunan Tuhan. Dari mana Anda tahu kalau Lukas dituntun, Pak? Dari mana Lukas tahu kelahiran
Karena Alkitab sendiri kelahiran bilang Yesus gitu loh. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan Tulisan bermanfaat untuk bermanfaat gitu. Itu pegangan kita. Jadi kalau Anda punya penafsiran lain itu karena Anda orang Islam. Nah, bagaimana kalau tulisan itu ada yang kontradiksi, Pak, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang? Mana kontradiksinya mana? Saya kasih lihat ya, Pak ya. Berdasarkan angka-angka loh, Pak. Ya, itu kuda Daud itu ada 40.000, pasukan kuda ada yang 4.000, Pak. Itu perbedaan angka sangat signifikan loh, Pak. Loh, Pak, itu satu. Itu dari kitab mana dan kitab mana itu? Ini perjanjian lama itu, Pak. Ya, apa? Kitab mana? Karena dari kitab ke kitab itu jaraknya jauh gitu. Ya, itu satu ya, Pak ya. Belum lagi yang lain-lain. Yesus berkata, ya, satu-satunya Allah yang benar, hanya satu. Terus Yesus lagi berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana ini, Pak? Yesus sendiri yang bicara, hanya satu sembahan. Tapi ada ayat lain, aku dan Bapa adalah satu. Bapa lebih besar daripada aku. Gitu loh. Jadi ini hal-hal yang perlu kami luruskan supaya apa? Semua ini tercerahkan gitu loh. Tapi dibalik ini semua, kami nggak maksa gitu loh, Pak. Kalian tuh nggak ngerti. Kalau dia bilang aku dan Bapa satu, itu kan dia dari firman, itu maksudnya. Maksudnya gimana itu, Pak? Aku dan Bapa adalah satu. Iya, dia kan dari firman, bahwa asalnya Yesus itu ada dari firman, dari Allah itu sendiri. Satu apa maksudnya, Pak, di sana, Pak? Hah? Satu apa maksudnya? Ya, dia asalnya satu. Asalnya Yesus yang manusia itu, utusan itu adalah asalnya dari firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang dimaksud. Bahwa maksudnya dia datang itu dari Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin bisa satu, Pak? Ya, dia berpisah loh, Pak. Anda makanya di situ loh kalian tidak ngerti kan di situ. Saya bilang bahwa seperti bukan nggak ngerti, Pak. Bapak yang dipersulit ini barang. Alah, sudahlah kalau nggak usah dialog dengan saya lah. Enggak lah, kan kita berteman dari dulu, Pak Martin. Yohanes 1 ayat 1 kan, makanya kalau saya omong jangan dipotong dulu. Saya ngerti pikiran Anda. Ya silakan Pak, terangkan Pak, silakan. Makanya saya terangkan dulu. Ya, kalau dia bilang aku dan Bapa satu, itu karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu tidak jadi manusia Yesus. Itulah yang dibilang satu. Tapi setelah dia jadi manusia, otomatis berpisah. Karena dia jadi manusia, bukan dari firman lagi. Ya. Itu ngerti nggak? Kalau berpisah kok jadi satu, Pak? Asal mulanya itu dari satu. Asal mulanya dari satu. Dari satu. Terus jadi manusia bisa. Jadi manusia bisa. Sekarang bersatu lagi. Sekarang setelah dia menyelesaikan misinya, dia bersatu lagi. Jadi pernah berpisah ini ya, Pak ya? Iya. Waktu dia berpisah itu, Pak, masih komunikasi, Pak? Kan dia lahir dari Maria, itulah berpisahnya di situ. Dia jadi manusia kan, sampai dia disalib. Lalu dia bangkit, dia kembali ke surga. Itu dia kembali menyatu kembali dengan Bapa. Tapi ingat sama fisiknya loh, Pak. Hah? Sama fisiknya loh. Fisik. Emangnya ada masalah apa? Kan ada masalah. Karena jadi Bapak, dia datang, jadi Bapak di surga punya fisik ya, Pak? Nanti dengar, nanti di akhir zaman dia datang lagi seperti waktu dia naik. Jangan lompat dulu ke akhir zaman, Pak. Tunggu dulu, karena ini ada kaitannya. Karena nanti tugas Yesus kan belum selesai. Tugas Yesus masih datang lagi menghakimi. Datang sebagai Tuhan lagi, Pak? Saya sebagai Tuhan yang menghakimi. Berarti Yesus datang kedua kali lagi sebagai Tuhan? Iya. Dia tinggalin Bapaknya lagi di surga? Inilah yang kalian... Bapa itu kan ada di roh dalam dirinya sendiri. Kalau dia Tuhan berarti roh itu ada di dalam diri dia sendiri. Berarti roh Bapak ikut terus sama manusia ini? Kalau waktu jadi manusia ya enggak lah. Oh, jadi roh Bapak ikut terus gitu loh. Kan di surga ada juga, Pak. Gimana ini? Kan sudah dibilang bahwa dia jadi manusia itu kan sudah berpisah. Kan? Iya. Tapi asalnya itu dari firman, kan begitu. Inilah yang kalian mau cari-cari kesalahan itu seperti itu, Andi. Makanya ikutin keyakinan orang Kristen. Bukan nyari kesalahan, Pak. Perlu penjelasan. Tahu penjelasan itu ulang-ulang kalian nanya itu sudah ribuan tahun itu. Anda nggak percaya, sudahlah. Kalau saya sudah jelaskan, Anda boleh ketawain sendiri. Oh itu nggak masuk akal, gitu loh. Bukan. Artinya begini, Anda bebas mau menganggap apapun, bukan itu tidak masalah. Tapi ini keyakinan yang jadi keyakinan orang Kristen. Tapi kalian hobinya kan menyalah-nyalahkan dengan dalih, meluruskan lah segala macam. Itu kita nggak ada lagu seperti itu, nggak punya kita. Kalau orang lain
begini Pak Martin, saya nggak ketawa. Saya melayani kalian ini karena saya tahu kalian tidak ngerti. Itu tujuan saya itu ke sana. Saya jelaskan begini, apa yang menjadi keyakinan saya. Anda Pak datang Martin, untuk menyalahkan saya. ini kami sebagai Muslim Pak, kita berbicara itu berlandaskan landasan yang tertulis di Bible. Kan ya sekarang Yesus ini kan naik ke surga Pak, duduk di sebelah kanan itu Matias lah. Tapi dia bersama fisiknya sekarang di surga. Iya. Dan Apa gitu masalahnya? ya. Nah sekarang kalau Anda nyembah itu nyembah fisik Pak. Nggak ada masalah. Nah, Nah ini masalah pengertian kan begitu. Seperti misalnya begini, seperti Elohim datang kepada Musa dalam nyala api, ya, dalam nyala api di sema-sema. Apakah kita nyembah nyala api? Jadi tergantung pengertian kita. Allah itu maha kuasa, dia bisa jadi apa aja. Kenapa kita batasi Allah tidak boleh jadi ini, tidak boleh jadi itu? Saya nggak batasi Pak, saya cuma ngikut aja keadaan yang tertulis Pak. Makanya kalian itu kan juga mencari membantah saja kan kerjanya. Itu. Bukan membantah Pak, ikut Dari Bapak ini, ikut keadaan yang ada di Bible. Bahwa kalau memang Tuhan Bapak sekarang ada fisiknya, terus roh Bapak bergabung gitu loh. Nah kalau menyembah kan ada fisik Pak gitu loh. Ini yang problem. Iya nggak apa-apa. Iya, problemnya apa? Nah nanti itu fisik itu kemakan usia nggak Pak? Udah 2000 tahun loh. Oh, usia Tuhan kok diomongin itu loh. Ya kan Yesus naik umurnya 33 tahun lebih. Begini ya Pak ya, Pak. Izin Pak Martin. 33 tahun setengah itu Yesus terangkat Markus 16:19. 33 tahun setengah. Sebagaimana gambaran kita itu rambutnya gondrong, punya kaki, punya kepala. Nah sekarang di surga ini kemakan usia atau tidak Pak? Ya enggak lah. Enggak. Jadi begitu terus modelnya mudah. Dewasa gitu. Terserah Tuhan mau jadinya apa. Seperti begini loh. Seperti jawaban terserah nggak bagus Pak. Allah Subhanahu Wa Taala kan punya tangan kanan, ya toh? Punya wajah. Itu bagaimana menurut Anda? Oh, menurut saya itu arti majasi Pak, karena nggak pernah kelihatan. Makanya itu Anda kalau Anda ini Tuhan ya Anda berbeda. Ini nggak apple to apple. Ini Yesus pernah turun ke bumi dilahirkan. Anda bicara itu soal iman kan? Anda bicara soal iman. Ini Anda nggak apple to apple, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala pernah turun jadi manusia, apple to apple namanya. Ini kan enggak. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak jelas. Ada apa enggak jelas. Ada Pak, buktinya ada. Buktinya mana? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada, buktinya nanti Yesus nggak ada loh. Orang Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan Tuhan Anda gitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak jelas, nggak ada bukti, nggak ada saksi. Buktinya adalah Dia menciptakan Yesus kok yang Anda Tuhan kan? Yang menciptakan itu iya kan? Yahweh. Iya kan? Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan Tuhan Anda itu. Baru ada di abad ke-7, bukan dari mulanya. Ya Pak Martin ya, yang menciptakan Yesus itu yang Anda Tuhan kan Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Meniupkan roh kepada rahim Maria. Itu menurut ajaran Islam. Itu menurut ajaran Islam. Nah sekarang yang meniupkan roh kepada rahim Bunda Maria siapa Pak? Tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak pernah kenal itu. Oke, sekarang yang meniupkan roh ke dalam rahim Bunda Maria siapa Pak? Loh kok meniupkan roh aja kok? Ya. Bunda. Nah, terus bagaimana caranya Bunda Maria hamil? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa. Terus yang dikandung? Yang dikandung siapa? Iya itu kan ya Tuhan namanya kuasa, dia ngomong apa aja jadi kan bisa. Oh itu nggak bagus begitu Pak. Itulah emang Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Itulah pemahaman kalian. Itulah pemahaman orang Islam yang selalu bertentangan. Bukan bertentangan Pak. Orang Kristen ini kan Bunda Maria mengandung loh Pak. Itu Pak Martin. Orang Kristen tidak punya pemahaman nalar seperti Anda. Anda ini berpikir secara akali. Dengan akal yang terbatas. Memang kita harus dibeli akal Pak. Kan Yesus sendiri pakai akal budimu. Makanya kita suruh mikir. Makanya di situ ya beda. Kalau kita pakai iman yang menuntun akal. Di situ Andi supaya Anda tahu. Makanya kita selalu berseberangan. Karena Anda pakai akal, saya pakai iman yang menuntun akal. Saya berpikir melampaui akal. Itu loh. Pak beriman dulu baru mikir atau mikir dulu baru beriman Pak? Itu istilah Islam yang tidak ada pada istilah Kristen. Enggak, menurut Pak Martin itu. Dengar dulu. Ya. Iman itu anugerah dari Tuhan. Supaya Anda tahu itu menurut orang Kristen. Jadi iman itu kalau Islam kan bukan dari Tuhan. Iman itu kan dari diri sendiri. Orang Kristen itu dikaruniakan oleh Tuhan. Itu. Iman dulu baru mikir atau mikir dulu baru beriman Pak? Manusia pertama dengan akalnya jatuh di Taman Eden. Enggak, saya tanya dulu ke Pak Martin. Dengar dulu, saya jelaskan.
Iya. Akal manusia yang diberikan Tuhan itu jatuh di Taman Eden, ditipu oleh iblis. Makanya Tuhan kasih iman supaya bisa berpikir yang melampaui akal, supaya manusia selalu dalam kebenaran. Itu pakai iman yang menuntun akal. Kalau orang hanya pakai akal, pasti dia tersesat. Itu. Kalau tertulis dengan jelas Pak Martin, gini Pak ya. Kalau tertulis dengan jelas itu pakai akal atau pakai iman Pak? Yang mana? Di Bible nih tertulis sangat jelas. Itu pakai akal, pakai pikiran, atau pakai iman aja? Iman yang menuntun akal. Kalau misalnya tertulis nih, Yesus berkata. Itu dituntun oleh iman. Ini saya kasih contoh aja Pak, langsung ya. Tidak mungkin orang menulis tanpa iman itu tidak mungkin. Enggak gini aja Pak, langsung ada tulisan di Bible gini, tulisannya nih misalnya Yohanes 17:3 Pak. Ya, Yohanes 17:3. Itu iman saja, nggak perlu mikir atau mikir dulu baru beriman Pak? Kalau bicara tentang kitab suci, bicara tentang Tuhan, itu semua dasarnya iman. Iman aja Pak, nggak perlu mikir. Iman menuntun pikiran. Iman menuntun pikiran. Hasilnya? Ya, imani saja. Berpikir yang melampaui akal. Kalau iman menuntun pikiran, artinya hasilnya itu imani saja Pak. Iya, betul. Oh, imani saja. Kalau udah begitu ya nggak bisa apa-apa lagi Pak. Iya, itu memang kata itu. Pak Pendeta di situ di gereja, imani saja, jangan banyak tanya. Iya, betul. Betul ya. Kalau orang Kristen mau tanya, jangan jadi Kristen, jadi Islam aja. Oh begitu. Jadi kalau di gereja nggak boleh nanya-nanya lagi ya Pak? Nanya boleh, tapi kalau tidak percaya karena tidak, dia keluar aja. Karena harus pakai iman. Saya bacakan ayatnya ya. Iya silakan Pak. Ayatnya. Ya. Saya bacakan ayatnya supaya Anda tahu bukan karangan saya gitu ya. Iya. Jadi Pak. di sini dikatakan begini. Iya gimana Pak? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling dari Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan yang nggak kelihatan dicari, harus yakin. Itu iman dulu. Oke, bagaimana Anda mau mengimani itu kalau nggak dibaca dulu Pak? Hah? Bagaimana Anda mau mengimani itu yang Bapak baca kalau tidak dibaca, dipelajari dulu baik-baik? Nggak langsung diimani tuh Pak? Begini, dipelajari dulu tuh. Dengar dulu, kita pertama dipilih Tuhan Yesus untuk jadi orang Kristen. Setelah kita dipilih jadi orang Kristen, kita dibaptis, kita menjadi orang Kristen, baru kita belajar. Belajar di gereja, belajar membaca Alkitab, kan begitu. Artinya belajar dulu Pak, mikir dulu baru iman itu. Kan kita dipilih Tuhan dulu. Dipilih itu Tuhan kan, dulu. Ya oke lah kita, dipilih Tuhan. Nah, Oke. kita belajar. Nah belajar berarti mikir dulu. Berartinya pakai akal dulu, mikir dulu, masuk akal baru diimani. Kalau enggak jangan. Begini, kalau pakai akal saja, kalau pakai akal saja Alkitab itu ditolak. Seperti saya nggak suruh bilang akal saja Pak, ada hal-hal tertentu. Dulu, makanya dengar dulu saya ngomong, jangan potong. Iya silakan dulu. Pak. Seperti Anda, karena Anda pakai akal, Anda nolak semua isi Alkitab. Itulah akal. Makanya orang Kristen nanti kalau dia tanpa iman dia belajar Alkitab, nanti dia bertanya sama pendeta atau dia tanya sama orang tua, karena dia pakai akal. Lalu dia ini kok begini sih ajarannya, begitu. Lalu diajarkan orang tua. Nanti setelah dewasa Tuhan anugerahkan iman, baru dia nanti bisa mengerti dengan benar gitu. Iman itu untuk betul-betul mengerti, mengenal Tuhan. Tanpa bagaimana iman ini orang Pak? Saya kasih ayat 1 ya Pak ya, yang berkenaan ya. Matius 22:37 ya. Jawab Yesus kepadanya. Yesus ngomong nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Suruh pakai akal dulu Pak. Iya. Artinya adalah sebentar Pak, artinya adalah gitu ya. Segala sesuatu itu harus masuk akal dulu, mikir dulu, belajar dulu, baru iman. Kalau nggak cocok jangan diimani. Yesus berkata nih, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Kita mikir nih, benar nggak sih tuh Yesus diutus hanya kepada domba Israel? Kita mikir.